Saat aku koma suami malah asik kencan dengan gundik dan didukung mertua. Saat ku tahu langsung kuambil saham 50M ku dan buat dia berlutut. Halo bunda semuanya. Semoga bunda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Langit Jakarta mulai melukis jingga keunguan, memantul samar pada jendela kaca raksasa di ruang tengah rumah megah bergaya modern klasik itu. Di dapur yang luas dan steril, aroma truffle dan rosemary mulai menguar, beradu dengan harum lilin aromaterapi sandalwood yang sengaja dipasang. Anindita, atau yang akrab dipanggil Dita, sibuk dengan sentuhan akhir makan malamnya. Tangannya cekatan mengukir mentega dingin menjadi bunga-bunga kecil, namun di balik keahliannya memasak hidangan bintang 5, sorot matanya menyimpan sepi yang menusuk. Usianya baru menginjak 28 tahun, dan secara kasat mata, Dita adalah definisi kesempurnaan. Rambut hitam pekatnya selalu tertata elegan, parasnya halus tanpa celah, dan senyumnya, meskipun kini sering terasa dipaksakan, mampu meluluhkan banyak orang. Ia adalah istri dari Bramantio Wiratama, pewaris tunggal Wiratama Group, perusahaan konstruksi dan properti yang namanya harum di seantero negeri. Pernikahan mereka, yang sudah berjalan 3 tahun, adalah dongeng yang diceritakan di majalah-majalah gaya hidup. Foto prewedding mereka yang glamour masih terpampang di meja console marmer di ruang tamu. Dita menatap foto itu, sejenak mencari kilasan kebahagiaan sejati di mata mereka, tetapi yang ia temukan hanya pantulan cahaya lampu kristal yang dingin. Semua ini hanya panggung sandiwara. Dita, bisiknya pelan pada dirinya sendiri, sebuah suara yang hilang ditelan keheningan rumah. Dita mengambil sebotol anggur merah terbaik, yang harganya setara dengan gaji bulanan seorang manajer, dan menuangkannya ke dalam decanter kaca. Ia tahu, anggur ini hanya akan dinikmati sendiri. Bram, suaminya, akan pulang larut, dan jikapun Bram ada, ia akan sibuk dengan dunianya sendiri. Inilah ironi hidup Anindita. Ia memiliki segalanya, namun jiwanya miskin kasih. Ia memiliki suami, tetapi merasa menjanda. Dita sendiri, selain menjadi sosialita yang dihormati, sebenarnya adalah seorang desainer interior lulusan luar negeri yang brilian. Ia memiliki butik desainnya sendiri, atelier tapi tak ada satupun orang, termasuk Bram dan Ibu Rosa, mertuanya, yang tahu bahwa kekayaan Dita jauh melampaui apa yang mereka duga. Dita adalah pewaris dari kakek Satrio, sahabat karib sekaligus salah satu pendiri awal Wiratama Group yang namanya sengaja disamarkan. Sebelum meninggal, kakek Satrio mewariskan setengah dari total kepemilikannya di perusahaan itu kepada Dita, dengan syarat mutlak, saham 50M itu harus dirahasiakan. Kakek Satrio pernah berkata, kekuatan sejati bukan pada apa yang kau pamerkan, Dita, tetapi pada apa yang kau sembunyikan. Suatu hari, kerahasiaan ini akan menjadi perisaimu. Dita mengindahkan wejangan itu, mengunci dokumen kepemilikan saham krusial tersebut dalam brankas berlapis, sebuah rahasia yang ia anggap sebagai bom waktu pribadi. Pukul 8 malam. Meja makan sudah tersaji indah. Dita menyalakan lampu gantung di atas meja, cahayanya menciptakan suasana romantis yang sia-sia. Tepat saat ia duduk, deru mesin mobil mewah Bram terdengar memasuki halaman. Bramantio Wiratama masuk dengan langkah tergesa. Sosoknya tinggi, berwajah tampan dengan rahang tegas, persis seperti model iklan jam tangan mahal. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang selalu tampak sempurna. Namun, di matanya, Dita selalu menangkap gumpalan kelelahan yang bukan berasal dari pekerjaan, melainkan dari kebohongan yang harus ia sembunyikan. Baru pulang, Bram, sapa Dita lembut. Bram melepas jasnya, melemparkannya ke sofa tanpa peduli. Ya, Dita. Tentu saja baru pulang. Kau pikir aku kemana? Rapat dengan klien dari Singapura, sangat penting dan menegangkan. Kau tahu, proyek besar harus diurus langsung. Aku sudah menyiapkan filet mignon kesukaanmu, kata Dita, berusaha mengalihkan suasana. Dan anggur merah yang kau tunggu-tunggu. Bram duduk, tetapi ia tidak segera menyentuh makanan. Ia mengeluarkan ponselnya, meletakkannya di samping piring, dan mulai mengetik dengan cepat. Jari-jarinya tampak lebih tertarik pada layar daripada pada hidangan mahal di depannya.
"Bram, bisakah kita bicara sebentar?" Dita memberanikan diri. Rasa hampa yang ia rasakan malam itu terasa begitu mencekik. "Akhir-akhir ini kamu selalu pulang larut. Bahkan saat kau di rumah, rasanya kau tidak benar-benar ada." Bram meletakkan ponselnya, tetapi matanya tetap dingin. Ia menghela napas panjang, seolah-olah permintaan Dita adalah beban terberat di dunia. "Tentu, Dita. Tapi cepatlah. Aku ada urusan penting lagi yang harus kuselesaikan sebelum tengah malam. Soal pekerjaan, kau tahu, perusahaan tidak akan berjalan sendiri." Dita menelan ludah. "Ini bukan soal perusahaan. Ini soal kita," Dita berbisik, suaranya sedikit bergetar. "Aku merasa kita semakin jauh. Kau tidak pernah bercerita tentang harimu, dan aku merasa seolah aku hanya dekorasi di rumah ini." Bram tertawa kecil, tawa yang menusuk hati Dita karena terdengar dipaksakan dan sinis. "Jauh? Itu hanya perasaanmu. Kau terlalu sensitif. Kami para pria harus fokus pada karir. Itu untuk masa depan kita, Dita, masa depan yang mewah ini." Ia menunjuk sekeliling dengan gestur angkuh. "Apalagi yang kau khawatirkan? Bukankah tugasmu sudah terpenuhi? Menjaga rumah ini, tampil sempurna di acara sosial. Berhentilah drama. Sekarang, mana makan malamnya? Aku lapar." Hati Dita mencelos. "Tugas? Jadi, pernikahanku hanya sebuah tugas bagimu." "Jangan melebih-lebihkan," potong Bram cepat, ekspresi wajahnya berubah tegang. "Makan, Dita. Aku sungguh tidak punya waktu untuk membahas perasaan yang tidak jelas." Dita merasakan lidahnya keluh, nafsu makannya hilang seketika. Ia hanya menggeser makanannya, tatapannya kini jatuh pada ponsel Bram yang menyala di samping piring. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan masuk terpampang di layar. Dari Risa Manis. "Sayang, aku sangat merindukanmu. Rapatnya berjalan lancar, kan? Aku sudah siapkan hadiah kecil untukmu besok. Sampai jumpa di tempat biasa." Meskipun notifikasi itu hanya sekilas, isinya seperti sambaran petir yang membekukan darah Dita. Risa Manis. Dita mengenal nama itu. Risa adalah sekretaris pribadi Bram, seorang wanita muda yang terkenal dengan kecantikan yang berani dan sikapnya yang terlalu ramah kepada Bram. Dita mendongak, menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tetapi ia menahan air matanya agar tidak tumpah. Ia harus memastikan. "Risa Manis?" tanya Dita pelan, senyum pahit menghiasi wajahnya. Bram panik, meraih ponselnya secepat kilat. Gerakan refleks itu sudah menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Itu hanya klien." "Ya, Nyonya Risa, klien dari Singapura yang kukatakan tadi. Dia mengirim pesan tentang detail rapat." "Sejak kapan klien memanggilmu, sayang?" Dita tidak meninggikan suaranya, tetapi nada bicaranya mengandung racun yang mematikan. "Dita, cukup. Jangan bertingkah konyol." Bram membanting ponselnya ke meja, kekesalannya meledak. "Ini gila. Kau mencurigai aku hanya karena satu notifikasi? Kau tahu betapa kerasnya aku bekerja? Kenapa kau selalu mempersulitku dengan kecemburuan tidak berdasar ini?" Bram berdiri, menggeser kursinya dengan kasar. "Aku kenyang. Aku lebih baik menyelesaikan pekerjaanku di ruang kerja daripada menghabiskan malam dengan tuduhan tak berdasar. Besok, aku ada rapat penting di luar kota. Jangan ganggu aku." Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Dita sendirian di antara hidangan yang kini terasa dingin. Dita bangkit dari kursinya, berjalan ke ruang kerja Bram yang terbuka. Di sana, di atas meja kerja, ia melihat tas Bram yang terbuka sedikit. Ia mendekat, tangannya gemetar. Ia melihat selembar kertas yang tersembul di dalam tas itu. Bukan dokumen perusahaan, melainkan selembar boarding pass ke Bali, untuk 2 orang, atas nama Bramantio dan Risa. Tanggal keberangkatan, besok pagi. Bukan Singapura. Saat melihat bukti nyata pengkhianatan itu, bukan tangisan histeris yang keluar, melainkan keheningan yang mematikan. Hati Dita terasa seperti kaca yang pecah menjadi 1000 keping, tetapi ia memutuskan untuk tidak membuat suara sedikit pun. Jadi,
Grand Tour ke Bali yang ia tunda bersamaku selama 2 tahun ini, ia lakukan dengan wanita lain. Dita mengambil boarding pass itu, melipatnya rapi, dan menyimpannya di saku gaunnya. Ini adalah bukti. Kepalanya mulai berdenyut sakit. Ia harus segera menghubungi kakek Haris, pengacara kepercayaannya, dan Tuan Dharma yang mengurus sahamnya. Ia perlu merencanakan langkah selanjutnya. Ia tidak bisa menghadapi Bram dengan emosi. Ia harus menghadapi suaminya sebagai seorang wanita yang cerdas dan berkuasa. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Mata yang dulu penuh cinta kini digantikan oleh tekad baja. Aku akan membalas perbuatanmu, Bram, gumamnya, bibirnya membentuk garis tipis yang dingin. Kau dan ibumu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian inginkan dariku. Dita bergegas keluar rumah. Ia harus ke kantornya. Dokumen-dokumen yang ia butuhkan ada di sana. Di kantornya yang dianggap Bram hanya sebagai proyek hobi semata. Di kantor, ia bisa menelepon tanpa dicurigai. Ia mengemudi mobilnya sendiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Pikirannya dipenuhi kebencian, sakit hati, dan rencana. Ia memutar setir tajam di tikungan saat ponselnya berdering. Itu adalah adiknya, Dian, yang sedang dirawat karena demam tinggi. Kak, demamku tinggi sekali. Suara Dian terdengar lemah. Ya Tuhan, Dian, kenapa tidak bilang? Dita panik. Ia menginjak rem mendadak, tetapi terlambat. Dari arah berlawanan, sebuah truk konstruksi besar yang melaju kencang membunyikan klakson panjang. Cahaya lampu truk itu menyilaukan mata Dita, terasa seperti gerbang neraka yang terbuka di depannya. Brak! Suara benturan logam, pecahan kaca, dan bunyi klakson truk yang tersendat mengisi udara malam. Mobil Dita terpental, ringsek seperti kaleng bekas. Detik-detik berikutnya adalah keheningan yang pekat, senyap seperti kuburan. Anindita terperangkap di kursi pengemudi, darah menetes dari dahinya, pandangannya kabur. Sebelum ia kehilangan kesadaran sepenuhnya, bayangan wajah Bram yang tersenyum sinis dan wajah Risa yang puas melintas di benaknya. Di saku gaunnya, selembar boarding pass ke Bali terlipat rapi, menjadi saksi bisu pengkhianatan dan akhir dari kehidupan Dita yang lama. Bau antiseptik yang tajam menyambut Bram. Pagi itu, setelah kecelakaan mengerikan yang meninggalkan mobil Dita tak berbentuk, Bram tiba di Rumah Sakit Internasional Medika, bukan dengan langkah panik seorang suami, melainkan dengan langkah tergesa yang dipenuhi perhitungan. Ia ditemani oleh Ibu Rosa, sang ibunda, yang mengenakan setelan desainer yang tak pantas untuk suasana duka. Ruang ICU tempat Dita terbaring sunyi. Hanya bunyi monitor jantung yang berirama, menjadi satu-satunya indikator bahwa Dita masih menggenggam benang kehidupan. Dokter menjelaskan kondisi Dita, cedera kepala parah, beberapa tulang retak, dan status koma yang tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya. Ibu Rosa mendekat ke kaca pembatas, menatap Dita yang terbalut perban dengan tatapan hampa, seolah sedang menilai sebuah aset yang rusak. Bagaimana, Bram? Apa kata dokter? Apakah dia akan sadar? Tanya Ibu Rosa, suaranya pelan tetapi menusuk, jauh dari nada khawatir seorang mertua. Bram menghela napas, lebih kesal pada kemunduran rencananya daripada khawatir pada istrinya. Dokter bilang, kita hanya bisa menunggu. Tapi peluang sadar cepat sangat tipis, Bu. Dia koma. Ibu Rosa berbalik, mata tuanya memicing tajam. Koma? Bagus. Kita tidak perlu repot-repot dengan drama perceraian dan membagi harta. Dengarkan ibu baik-baik, Bram. Ini adalah kesempatan emas yang ditawarkan takdir. Bram menautkan alisnya, meskipun ia sudah menduga kemana arah pembicaraan ini. Kesempatan emas? Apa maksud ibu? Ibu Rosa menarik Bram ke sudut lorong yang lebih sepi, menjauhi perawat dan dokter Adrian, dokter muda yang tampak sibuk mengurus file Dita. Jangan buang waktu, Bram. Pastikan dia tidak meninggalkan surat wasiat yang merepotkan. Kau harus segera mencari tahu di mana dokumen asetnya dia simpan. Termasuk soal investasi besar yang selalu dia rahasiakan. Di mana? Itu yang harus kita cari tahu sekarang. Aku sudah coba, Bu, Bram berbisik frustrasi. Dia sangat tertutup. Dia bahkan mengurus semua rekening banknya sendiri, membuatku tidak bisa mengaksesnya. Tapi jangan khawatir,
aku akan panggil notaris terdekat. Kita bisa bilang Dita tidak cakap hukum karena kondisinya. Kita akan memanfaatkan statusmu sebagai suami untuk mengurus semua administrasinya. Itu baru putra ibu. Ibu Rosa tersenyum tipis, senyum yang terasa seperti bayangan hantu. Sekarang, berikan kunci rumah padaku. Aku akan bereskan urusan di rumah. Anggap saja ini liburan panjang untuknya. Kita bisa bebas sekarang. Bram menyerahkan kunci rumah mewah mereka tanpa ragu. Dita terbaring tak berdaya. Bram sudah merasa bebas sebelum janji suci mereka benar-benar terlepas. 3 hari berlalu. Di rumah mewah Dita dan Bram, suasana telah berubah total. Ibu Rosa bergerak cepat. Semua barang-barang pribadi Dita, termasuk perlengkapan desainnya, segera dipindahkan ke gudang dengan alasan memberi ruang untuk perawatan. Pada sore hari itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang. Keluar dari mobil, Risa, si Risa manis yang pesan mesranya telah dilihat Dita. Risa kini masuk ke dalam rumah itu dengan langkah percaya diri, seolah-olah ia adalah nyonya rumah yang baru dilantik. Ia mengenakan pakaian yang minim dan mahal, kontras dengan suasana rumah yang biasanya elegan dan formal. Ibu Rosa menyambut Risa di ruang tamu, menyajikan teh mahal dan biskuit impor. Selamat datang di rumah barumu, Nak Risa, sambut Ibu Rosa hangat, pelukan yang ia berikan terasa sangat tulus pada kepentingan pribadinya. Risa tersenyum genit. Terima kasih banyak, Tante Rosa. Tentu saja, aku di sini hanya untuk membantu Bram dalam masa sulit ini, seperti yang kita rencanakan. Tentu saja, Ibu Rosa terkekeh. Dan kau akan sangat membantu. Bram butuh perhatian penuh. Dan rumah ini butuh wanita yang bisa mengurusnya, bukan patung pajangan yang hanya tahu membuat santapan mewah. Keduanya duduk santai di sofa beludru Dita. Risa melirik ke sekeliling, matanya menyapu bingkai foto pernikahan Bram dan Dita. Ia mengambil bingkai itu, melihatnya sejenak, lalu meletakkannya kembali, tetapi dengan posisi terbalik. Jadi, bagaimana dengan Dita, Tante? Bram bilang dia tidak akan sadar dalam waktu dekat. Tanya Risa, nadanya lebih mirip bertanya tentang ramalan cuaca. Ya, anggap saja dia sedang istirahat panjang di Hotel Bintang 5, jawab Ibu Rosa santai. Kita sekarang fokus pada Bram. Kau harus memastikan Bram tidak tertekan dan, yang paling penting, kau harus meyakinkannya untuk segera menceraikan Dita setelah semua asetnya berhasil kita cairkan. Aku sudah coba, Tante. Risa cemberut sedikit. Tapi Bram bilang, menceraikan Dita saat dia koma akan terlihat buruk di mata media dan para investor. Bram takut reputasinya hancur. Apalagi jika ada yang tahu ia sudah membawa aku masuk ke sini. Ah, itu hanya soal waktu. Nak, kita harus main cantik. Ibu Rosa menegakkan punggungnya. Kau sekarang tinggal di kamar tamu. Tetapi perlahan, kau harus menguasai semua yang ada di rumah ini. Perlihatkan pada Bram betapa berharganya dirimu, jauh melebihi Dita yang dingin dan tertutup itu. Ibu Rosa kemudian mengajak Risa berkeliling. Risa mulai bertindak layaknya nyonya rumah. Ia mencoba gaun-gaun Dita di lemari utama. Saat ia mencoba gaun pengantin Dita yang tersimpan rapi, gaun sutra gading yang dibuat khusus oleh desainer ternama, ia tak sengaja menyenggol meja kecil dan menumpahkan segelas anggur merah mahal ke atas gaun itu. Noda merah tua menyebar cepat di permukaan sutra yang putih bersih. Risa panik. Oh, Tante, gaunnya Dita. Bagaimana ini? Dia pasti marah besar jika tahu. Ibu Rosa menghampiri, melihat noda itu. Bukannya marah, ia malah tertawa dingin. Tenang saja, Nak, itu hanya sepotong kain. Dia tidak akan membutuhkannya lagi. Lagi pula, sebentar lagi, kau yang akan mengenakan gaun pengantin yang baru, yang jauh lebih mahal. Setelah Bram membereskan masalah yang di sana, Ibu Rosa menunjuk ke arah rumah sakit dengan dagunya. Kau tahu, gaun ini sudah ternoda, sama seperti hubungan mereka. Buang saja ke laundry biasa. Kita beli yang baru. Sementara itu, di rumah sakit, di tengah hiruk-pikuk kesibukan medis, ada satu orang yang sangat peduli, Dr. Adrian. Dr. Adrian adalah seorang neurolog muda yang kompeten. Matanya selalu memancarkan ketenangan dan empati, kualitas yang langka di tengah hiruk-pikuk rumah sakit.
Ia bertanggung jawab penuh atas perawatan Dita. Adrian merasa ada yang aneh dari keluarga Wiratama. Bram dan Ibu Rosa datang hanya sebentar. Dan ketika datang, mereka lebih sering membahas warisan atau telepon dengan nada gusar di koridor daripada berbicara pada Dita. Suatu sore, Adrian datang ke kamar Dita. Ia duduk di kursi di samping ranjang, menatap wajah Dita yang damai dalam tidurnya yang panjang. Ia meraih tangan Dita yang dingin. "Nyonya Anindita," bisik Adrian. "Saya tahu ini mungkin terdengar konyol, tapi saya merasa Anda mendengarkan saya. Suami dan ibu mertua Anda, mereka tidak menunjukkan perhatian yang tulus. Ada aura perhitungan di mata mereka. Saya khawatir tentang apa yang akan mereka lakukan pada Anda jika Anda tidak bisa mempertahankan diri." Adrian sering membawakan buku-buku sastra klasik dan membacakannya untuk Dita, sebuah metode yang ia yakini dapat merangsang otak pasien koma. Malam itu, ia membacakan kutipan tentang pengkhianatan dalam sebuah puisi lama. "Pengkhianatan adalah pedang yang melukai jiwa paling dalam." Adrian membaca dengan suara lembut. Pedang itu tidak hanya merenggut cinta, tetapi juga merenggut kepercayaan. Saat Adrian selesai, ia menoleh ke monitor jantung. Jantung Dita, yang biasanya berdetak stabil dan monoton, tiba-tiba menunjukkan lonjakan kecil, seperti riak di air tenang. Adrian segera mencatatnya. "Anda bereaksi, Nyonya Dita," gumam Adrian, tersenyum kecil. "Saya akan pastikan Anda aman. Saya akan mencatat semua keanehan di sekitar Anda." Adrian mulai mencatat semua jadwal kunjungan Bram dan Ibu Rosa, dan setiap percakapan yang ia dengar secara samar di luar ruangan. Ia menjadi pelindung tak terlihat bagi Dita. Adrian memiliki naluri yang kuat. Ia tahu, Dita adalah korban dari pertarungan serigala yang ganas di luar sana. Beberapa hari setelah itu, Dita mengalami kejang kecil. Adrian sigap menanganinya. Saat kejang itu mereda, Adrian mendekat lagi. "Anda harus kuat, Nyonya Anindita. Kita harus melawan mereka," ujar Adrian penuh harap. Dan keajaiban pun terjadi. Saat Adrian hendak pergi, jari Dita yang ada di bawah selimut bergerak sedikit, sebuah gerakan yang sangat halus. Adrian berbalik cepat. Ia menahan napas. Lalu, kelopak mata Dita bergetar. Perlahan, sangat perlahan, mata Dita terbuka. Matanya gelap, tetapi tidak kosong. Ada kesadaran penuh di sana. "Dokter." Suara Dita hanya berupa desahan lemah, tetapi itu adalah suara yang sangat nyata. Adrian sangat terkejut, namun ia segera menguasai diri. Ia memeriksa semua vital sign Dita. Semuanya stabil. "Selamat datang kembali, Nyonya Anindita," kata Adrian, suaranya dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. "Anda sudah sadar. Saya akan panggil perawat." "Tunggu," potong Dita, suaranya masih sangat lemah. "Bram, suamiku, apa yang dia katakan tentang kondisiku?" Adrian terdiam sejenak. Ia melihat tekad di mata Dita. Ia tahu ini bukan hanya pasien yang sadar dari koma, tetapi seorang wanita yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan siap berperang. Mereka mengira Anda tidak akan sadar dalam waktu dekat. "Mereka sedang merencanakan sesuatu," jawab Adrian jujur. Dita menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam. Ia mengingat semuanya. Bram yang meremehkannya, pesan mesra dari Risa, dan boarding pass ke Bali di saku gaunnya yang pasti sudah dibuang bersama mobilnya yang ringsek. Ia ingat, ia berjanji pada dirinya sendiri akan membalas perbuatan mereka. "Dokter Adrian," Dita membuka matanya, menatap Adrian dengan tatapan yang kini mengandung siasat. "Tolong jangan beritahu siapapun bahwa ingatan saya kembali. Ketika Bram dan Ibu Rosa datang, katakan pada mereka bahwa saya mengalami amnesia traumatis yang parah. Saya tidak ingat apa-apa." Adrian menatap Dita. Ia melihat gambaran seorang wanita yang terluka tetapi memiliki kecerdasan tajam. Adrian mengangguk, mengerti tanpa perlu banyak kata. "Permintaan Anda adalah perintah, Nyonya Wiratama. Permainan baru saja dimulai." Tak lama kemudian, Bram dan Ibu Rosa tiba di rumah sakit, membawa buket bunga yang terlihat mahal tetapi terasa palsu. Saat mereka masuk, Dokter Adrian sudah berdiri di samping ranjang Dita, dengan wajah serius. "Bramantio, Ibu Rosa. Ada perkembangan," kata Adrian. Ibu Rosa memajukan kepalanya dengan antusias.
Perkembangan bagus. Dokter, dia sudah bisa bicara soal aset. Adrian tersenyum kecil, senyum yang disembunyikan. Nyonya Anindita sudah sadar. Namun, ia mengalami post-traumatic amnesia yang parah. Ia kehilangan ingatan jangka pendek dan panjang. Ia tidak ingat siapapun. Bram mendekat, wajahnya dipaksakan khawatir. Ia memegang tangan Dita yang diam. Sayang, kau ingat aku? Aku suamimu, Bram. Dita menatapnya dengan tatapan kosong yang menusuk hati Bram yang sebenarnya tak berperasaan. Suami? Maaf, saya tidak ingat. Ibu Rosa, di sisi lain, tampak lega dan matanya berkilat penuh kemenangan. Bagus. Jadi, dia tidak akan merepotkan soal masa lalu. Cepatlah pulih, Dita. Banyak berkas di rumah yang harus kau tanda tangani untuk membantu suamimu. Adrian melihat ekspresi puas di mata Ibu Rosa dan Bram. Ia tahu, Dita sudah membuat langkah awal yang jenius. Tentu saja, kata Dita dengan suara yang lirih dan lemah, mempertahankan aktingnya dengan sempurna. Saya akan lakukan apapun yang dikatakan suami saya, karena saya percaya padanya. Kalimat itu, yang diucapkan dengan penuh tipu daya, adalah sebuah deklarasi perang yang dingin. Dita sudah kembali, tetapi ia kembali sebagai senjata rahasia bagi dirinya sendiri. Tirai telah ditarik, dan topeng kebaikan Bram telah dibuka sepenuhnya. Setelah 1 minggu menjalani observasi intensif, Dita diizinkan pulang. Ia kini bergerak di antara dua dunia luar yang harus ia hadapi dengan akting amnesia yang sempurna, dan dunia batinnya yang penuh rencana balas dendam, dibantu oleh satu-satunya sekutu yang ia percaya, Dr. Adrian. Kepulangan Dita disambut oleh rumah yang terasa asing. Aura rumah itu telah berubah, dari kehangatan elegan menjadi hawa dingin yang angkuh. Dekorasi telah bergeser, dan ada aroma parfum asing yang menusuk penciumannya. Bram menyambutnya dengan senyum palsu, senyum yang terasa seperti topeng yang dipaksakan di wajahnya. Selamat datang kembali, sayang, kata Bram, tangannya memeluk Dita, sebuah sentuhan yang terasa lebih seperti menjepit daripada memeluk. Aku sudah menyiapkan asisten pribadi yang akan merawatmu. Mengingat kondisimu yang belum pulih, tentu kau butuh bantuan ekstra. Tepat saat itu, Risa muncul dari arah dapur, mengenakan kaos sutra Dita yang pernah Dita beli di Milan. Risa tersenyum lebar, tatapannya penuh kemenangan dan sedikit rasa kasihan yang merendahkan. Halo, Nyonya Anindita. Saya Risa, sapanya dengan nada yang terlalu ramah dan ceria. Saya akan menjadi asisten Anda selama Anda pulih. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Dita mengangguk lemah, mempertahankan ekspresi kosongnya. Risa, terima kasih, saya tidak ingat. Bram segera menyela, tentu saja dia tidak ingat. Risa, dia amnesia. Kau hanya perlu mengurus semua kebutuhannya. Jangan khawatir, Risa adalah orang yang sangat kompeten, Dita. Dia bahkan sudah mengatur ulang dapur dan lemari pakaian agar lebih efisien. Di balik topeng amnesianya, hati Dita mencelos. Bram bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kehadiran gundiknya. Risa kini tinggal di rumah mereka secara terbuka, menjadi pengurus rumah, sebuah gelar halus untuk nyonya rumah pengganti. Pengkhianatan itu terasa nyata dan pahit, seperti menelan pasir. Sore harinya, Ibu Rosa datang membawa dokumen. Ia duduk di ruang tamu, menatap Dita seolah-olah Dita adalah boneka porselen mahal yang perlu diarahkan. Dita, nak, suara Ibu Rosa terdengar manis, palsu seperti gula yang dicampur sianida. Ini beberapa dokumen penting perusahaan. Bram perlu dana segar, dan karena kau belum pulih, kau perlu menandatangani ini agar Bram bisa mengurusnya atas namamu. Hanya surat kuasa sederhana, nak. Kau hanya perlu tanda tangan di bagian yang sudah ibu beri tanda. Dita mengambil pulpen yang disodorkan. Ia melihat sekilas dokumen itu, surat kuasa untuk mencairkan beberapa obligasi investasi jangka pendek atas namanya. Jika ia menandatanganinya, Bram akan mendapatkan dana miliaran. Ibu Rosa, bisakah saya membacanya dulu? Tanya Dita pelan, mencoba terdengar bimbang dan bingung, seperti orang amnesia yang berusaha memahami. Ibu Rosa tertawa kecil, tawa meremehkan. Membaca? Nak, kau sedang sakit.
Biarkan Bram dan ibu yang mengurusnya. Ini hanya urusan legal yang rumit. Percayalah pada suamimu, nak. Dia melakukan ini semua demi kebaikanmu. Kau tahu, demi masa depan kita. Bram yang mendengar percakapan itu dari kejauhan segera mendekat. Cepatlah, Dita. Tanda tangani saja. Ini mendesak. Kau akan menghambat perusahaan jika kau menunda ini. Dita menatap kertas itu, lalu menatap Bram dan Ibu Rosa bergantian. Ia berpura-pura menghela napas pasrah. Baiklah, Bram. Jika itu yang terbaik untuk kita. Tangannya bergerak menuju pulpen, tetapi di detik terakhir, Dita menjatuhkan pulpen itu, pura-pura gemetar. Pulpen itu menggelinding jauh di bawah sofa. Astaga, maaf tanganku gemetar, kata Dita dengan wajah cemas. Bram mendengus frustrasi, sementara Ibu Rosa menggerutu. Mereka terpaksa merangkak mencari pulpen itu. Saat itulah, Dita menggunakan kesempatan emas sekilas itu. Dengan kecepatan yang hanya dimiliki oleh naluri bertahan hidup, Dita mengambil ponselnya yang tersembunyi di balik bantal sofa dan memotret dokumen surat kuasa itu dengan cepat. Setelah Bram menemukan pulpennya, Dita segera menandatangani dokumen itu, memastikan tanda tangannya sedikit miring, seolah-olah ia benar-benar bingung. Keputusan itu sulit. Ia kehilangan dana miliaran untuk sementara, tetapi ia mendapatkan kepercayaan mereka. Dan yang lebih penting, ia mendapatkan bukti legal yang akan sangat berharga. Malam itu, setelah memastikan Bram sibuk dengan Risa di lantai bawah dan Ibu Rosa telah kembali ke rumahnya, Dita memulai misi yang paling krusial. Ia harus memeriksa brankas pribadinya. Di sanalah ia menyimpan dokumen Golden Share 50M miliknya, saham yang memberinya hak veto atas Wiratama Group. Dita merangkak perlahan ke kamar ganti pakaiannya yang luas. Di balik cermin full body yang besar, tersembunyi brankas baja kecil. Jantung Dita berdebar kencang, menabuh genderang di telinganya. Ia mencoba mengingat kode yang ia gunakan. Meskipun ia berpura-pura amnesia, ingatannya tentang saham itu tak pernah hilang. Setelah memasukkan kombinasi angka yang rumit, pintu brankas seharusnya terbuka dengan bunyi klik yang memuaskan. Namun, yang Dita dengar adalah bunyi engsel yang longgar dan bunyi gesekan logam yang aneh. Dita membuka brankas itu. Dunia Dita seolah berhenti berputar. Brankas itu kosong melompong. Bahkan lapisan baja di dalamnya tampak sedikit penyok, seperti dipaksa dibuka dengan alat berat. Kepanikan yang dingin menjalari tulang Dita. Tidak mungkin mereka menemukannya secepat ini, pikir Dita. Wajahnya pucat pasi. Tanpa saham itu, ia hanyalah seorang istri yang sakit, dan perceraian akan menjadikannya tak lebih dari seorang janda kaya yang mudah dieksploitasi. Dita bersandar pada dinding, rasa frustrasi dan kekecewaan memukulnya seperti gelombang pasang. Ia telah menandatangani surat kuasa itu, dan kini saham yang menjadi perisainya telah hilang. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Kakek Satrio pernah berkata, "Jangan pernah menyimpan semua telur dalam satu keranjang, Dita. Selalu siapkan jalan keluar yang tak terduga." Dita mengingat janji yang pernah ia buat dengan pengacara kepercayaannya. Ia tidak hanya menyimpan dokumen asli, ia juga telah membuat salinan legal yang disahkan oleh notaris, dan menyembunyikannya di tempat yang paling tidak mungkin dicurigai. Dita bergegas menuju kamar tidur utama. Di sana, di atas meja samping tempat tidur, tergantung lukisan pernikahan mereka yang megah. Foto itu menampilkan senyum palsu Dita dan Bram, berdiri di hadapan gereja katedral. Bram menganggapnya hanya sebagai hiasan, simbol pernikahan mereka yang agung. Dita menurunkan lukisan itu dengan hati-hati. Ia membalik bingkai besar itu, tangannya mencari-cari celah di antara lapisan kanvas dan backing bingkai. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Dita merobek sedikit bagian belakang bingkai. Di sana, tersembunyi rapi di antara double layer kanvas, adalah amplop coklat tebal yang disegel. Dita membukanya dengan tangan bergetar. Isinya adalah salinan legal kepemilikan 50M saham Wiratama Group dengan hak veto penuh. Dita tersenyum lega, air mata menetes. Air mata itu bukan karena kesedihan, melainkan karena kemenangan kecil yang ia raih di tengah malam buta ini. Ia sudah selangkah di depan. "Kau boleh mengambil brankasku, Bram. Tapi kau tidak akan pernah menemukan harta karun yang sesungguhnya," bisiknya pada lukisan itu. Keesokan harinya,
Dokter Adrian datang untuk terapi pertamanya. Ia membawa tas kulit khas dokter, tetapi isinya lebih dari sekadar stetoskop. Dita menyambutnya di ruang kerja kecil. Risa yang curiga mencoba menguping dari luar pintu. "Nyonya Anindita, bagaimana tidur Anda semalam?" tanya Adrian, nadanya formal seperti dokter yang berjarak. Dita tersenyum kecil, senyum yang hanya bisa dimengerti oleh Adrian. "Tidur saya nyenyak, dokter. Tapi saya bermimpi buruk. Saya bermimpi tentang brankas yang terkoyak." Adrian mengerti. "Anda harus berhati-hati, Nyonya. Lingkungan rumah ini tidak steril. Kita harus bergerak cepat." Dita mengeluarkan salinan dokumen saham itu dari saku bat robenya. Adrian melihat dokumen itu dan terkejut. "Ya Tuhan, Nyonya, ini adalah kuncinya. Mereka tidak menemukannya." Adrian berbisik. "Tidak, dokter. Mereka hanya menemukan brankas kosong. Mereka sekarang pasti yakin saya tidak punya apa-apa lagi selain aset likuid yang sudah saya tanda tangani surat kuasanya." Dita menjelaskan, suaranya kembali dingin. "Mereka akan berpikir mereka sudah menang." Adrian menatap Dita dengan penuh kekaguman. "Anda adalah ahli strategi yang brilian, Nyonya Dita. Tapi mengapa Anda menandatangani surat kuasa itu?" "Untuk membeli waktu dan kepercayaan mereka. Surat kuasa itu memberi mereka ilusi kemenangan. Dan yang terpenting," Dita menyandarkan punggungnya, matanya menatap tajam keluar jendela. "Dengan surat kuasa itu, mereka akan semakin arogan dan semakin lalai. Mereka akan mengira saya adalah boneka tak berdaya." Adrian mengeluarkan sebuah alat perekam suara kecil, tidak lebih besar dari koin, dari tasnya. "Saya sudah siapkan ini untuk Anda," kata Adrian. "Pasang ini di tempat yang tersembunyi di kamar Anda. Gunakan akting amnesia Anda untuk memancing percakapan. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah, bukan hanya dugaan. Bukti suara dan rekaman. Bram adalah orang yang mudah membual saat merasa di atas angin." Dita mengambil perekam itu. Alat itu terasa dingin di tangannya, tetapi hatinya terasa hangat karena dukungan Adrian. "Dokter Adrian," ujar Dita, melepas topeng amnesianya sebentar. "Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Kau mempertaruhkan reputasimu untukku." Adrian tersenyum tulus, senyum yang jauh berbeda dari senyum Bram yang penuh kalkulasi. "Anggap saja saya melakukan ini untuk keadilan, Nyonya Dita. Dan, anggap saja saya sangat tertarik pada alur cerita ini. Saya ingin melihat babak final dari skenario Anda." Mereka berdua merancang strategi untuk beberapa hari ke depan. Adrian akan bertindak sebagai penghubung antara Dita dan pengacara kepercayaannya, Tuan Dharma. Dita akan mulai memancing Bram dan Ibu Rosa, berpura-pura membutuhkan bantuan mereka untuk mengingat asetnya yang lain, sambil terus mengumpulkan rekaman percakapan mereka. Mereka akan menjadi semakin rakus, prediksi Dita. Dan saat mereka merasa sudah menggenggam segalanya, saat itulah kita akan menarik permadani dari kaki mereka. Di luar pintu, Risa yang bosan menguping akhirnya menyerah. Ia tidak mendengar apa-apa selain obrolan medis yang membosankan. "Dasar wanita sakit. Hanya buang-buang waktu," gerutu Risa, lalu ia kembali ke dapur untuk membuatkan Bram minuman kesukaannya, merasa yakin bahwa posisinya di rumah itu kini sudah tak tergoyahkan. Risa tidak tahu, di balik pintu itu, Dita dan Adrian baru saja menyalakan sumbu pada bom waktu yang siap meledakkan seluruh kekaisaran Wiratama. Hari-hari berlalu dalam suasana rumah mewah Dita yang kini terasa seperti sebuah teater pementasan ulang. Dita menjalankan perannya sebagai istri amnesia dengan ketepatan seorang aktris peraih penghargaan. Ia memasang wajah bingung, tatapan yang seringkali kosong, dan pertanyaan-pertanyaan lugu yang memancing rasa superioritas Bram dan Ibu Rosa. Perekam suara mini yang diberikan Dokter Adrian telah dipasang dengan cerdik di antara dekorasi bunga kering di meja samping tempat tidur, siap menangkap setiap bisikan dan perencanaan busuk. Peluang pertama datang saat makan malam. Bram, yang kini semakin berani membawa Risa duduk di meja makan utama, mulai merasa tak terkalahkan. Ibu Rosa ikut bergabung, menikmati tontonan Risa yang dengan bangga menyajikan hidangan yang seharusnya dimasak oleh Dita. "Bagaimana masakanku, Bram?" "Ini resep yang kudapat dari majalah gourmet," tanya Risa, matanya melirik Dita dengan bangga. "Sempurna, Risa, sempurna," puji Bram,
sama sekali tidak peduli pada Dita yang hanya memainkan makanannya. Jauh lebih baik daripada hidangan Dita yang terlalu ribet dan terasa dingin. Ibu Rosa mengangguk setuju. Ya, Dita terlalu sibuk dengan desainnya yang tidak menghasilkan uang. Kau lebih praktis, Nak Risa. Kau tahu cara memanjakan suami. Dita mengambil jeda panjang, lalu dengan suara yang terdengar bingung, ia bertanya, "Uang? Bolehkah saya bertanya?" "Bram, saya merasa tidak nyaman. Sebelum kecelakaan, apakah saya punya tabungan pribadi yang besar?" Saya ingat samar-samar, saya sering mengunjungi sebuah bank di daerah Sudirman. Wajah Bram langsung tegang. Ibu Rosa cepat-cepat menyikutnya. "Tabungan? Oh, Dita sayang," kata Ibu Rosa, senyum manisnya dipaksakan. "Itu pasti hanya halusinasi dari efek trauma. Kau memang punya beberapa tabungan kecil, tapi semua itu sudah digabungkan ke rekening Bram untuk memudahkan manajemen keuangan rumah tangga. Kau tahu, kau tidak perlu memikirkan hal-hal rumit seperti itu sekarang." Bram segera menambahkan, "Benar, Dita. Sebagai suamimu, aku mengelola semua aset kita agar kau bisa fokus pulih. Jangan khawatir. Semua aman di tanganku. Kau ingat kau sudah menandatangani beberapa surat kuasa untukku, kan? Itu adalah tanda bahwa kau percaya penuh padaku." "Oh ya, surat kuasa," Dita mengangguk-angguk, memainkan garpu. "Syukurlah. Saya hanya takut jika saya punya hutang. Karena saya sering melihat kakek saya dulu sibuk dengan berkas-berkas rahasia. Saya takut jika saya mewarisi hal-hal yang tidak terduga dari kakek Satrio." Penyebutan nama kakek Satrio membuat Bram dan Ibu Rosa saling pandang. Kakek Satrio adalah pendiri Bayangan Wiratama Group yang namanya sengaja dihilangkan dari sejarah publik perusahaan oleh ayah Bram. Mereka tahu kakek Satrio sangat kaya, tetapi mereka selalu yakin Dita hanya mewarisi sedikit uang tunai, bukan kekuasaan. "Hutang? Tidak mungkin, Dita. Kakekmu hanya meninggalkan uang tunai yang tidak seberapa." Bram tertawa, mencoba menutupi kegugupannya. "Jangan memikirkannya lagi. Sekarang, makanlah. Risa memasak dengan cinta." Dita mengangguk patuh, tetapi di dalam hati, ia tersenyum. Ia telah menanam benih kecurigaan, dan mereka telah meresponsnya dengan kebohongan yang terekam jelas. Keesokan harinya, Dr. Adrian datang, kali ini sebagai teman yang membawa bungkusan buku. Ia dan Dita bertemu di taman belakang, jauh dari jangkauan visual Risa, meskipun mereka tahu perekam suara Dita sedang bekerja keras. "Rekaman malam tadi sangat jelas, Nyonya Dita," bisik Adrian saat ia berpura-pura membuka salah satu buku. "Mereka berbohong tentang tabungan Anda. Dan mereka tampak gugup saat Anda menyebut kakek Satrio." "Tentu saja mereka gugup," balas Dita, suaranya pelan dan terkendali. "Mereka tahu kakek pernah menjabat di perusahaan. Mereka takut saya mengingat saham 50M itu. Tapi, mereka justru menguatkan akting saya. Mereka berpikir saya tidak ingat apa-apa." Adrian menyodorkan ponselnya yang menunjukkan pesan dari Tuan Dharma, pengacara Dita. "Status aset yang dicairkan melalui surat kuasa sudah dilakukan. Kami sudah membekukan dana itu di rekening terpisah. Bram dan Ibu Rosa hanya akan mendapatkan ilusi bahwa dana itu sudah masuk ke perusahaan. Saham 50M tetap aman. Waktunya membalas, Nyonya Dita." Dita merasa lega. Uang yang dicairkan Bram atas nama dirinya kini menjadi umpan yang sempurna. "Mereka akan menjadi semakin arogan, Dokter. Mereka akan berpikir mereka sudah mencuri semua yang saya miliki. Saya akan membiarkan mereka menikmatinya sebentar," kata Dita. Matanya memancarkan perhitungan tajam. "Sekarang, kita harus mempersiapkan penampilan saya di depan publik." "Penampilan publik?" tanya Adrian. "Ya, perusahaan mengadakan pesta ulang tahun emas minggu depan. Bram pasti akan memamerkan Risa dan mengumumkan rencana ambisiusnya. Saya akan hadir. Dengan syarat, saya harus memiliki pendamping yang kredibel. Dan itu adalah Anda, Dr. Adrian." Adrian terkejut. "Saya? Tapi tidak ada yang akan curiga, Dokter," potong Dita cepat. "Anda adalah dokter saya, terapis saya. Saya akan bilang saya tidak merasa aman pergi tanpa Anda. Itu akan membuat mereka berpikir saya sangat rapuh.
Sementara itu, di belakang panggung, Anda adalah mitra saya. Adrian menatap Dita, kekaguman dan rasa hormatnya semakin tumbuh. Baiklah, Nyonya Dita. Kita akan hadiri pesta itu. Dan kita akan pastikan, itu akan menjadi malam yang tidak akan mereka lupakan. Malam-malam di rumah itu semakin dingin bagi Dita, tetapi semakin hangat bagi Bram dan Risa. Suatu malam, Dita berpura-pura tidur dan mendengar suara samar dari ruang tamu. Ia segera menyalakan perekam suara dan berjalan ke balkon kamar. Cahaya bulan menjadi saksi kebusukan yang tak tertutup. Bram, Ibu Rosa, dan Risa sedang bersulang. Mereka tampak merayakan sesuatu. Ibu Rosa tertawa puas. Proses transfer dana dari obligasi Dita lancar. Kau memang hebat, Bram. Sebentar lagi, kita akan mengumumkan rencana penjualan sebagian aset perusahaan, dan saham kita akan melonjak. Dita tidak akan tahu apa-apa. Risa bersandar manja di bahu Bram. Lalu, bagaimana dengan Dita, sayang? Setelah semua urusan selesai, apakah dia akan dipindahkan ke panti jompo yang bagus? Kita tidak mungkin menahannya di sini, dia kan amnesia. Dia terlalu merepotkan. Ibu Rosa menyeringai. Tentu saja. Kita akan bilang dia butuh perawatan khusus intensif di tempat yang lebih tenang. Kita akan masukkan dia ke panti jompo yang letaknya jauh di luar kota, setelah perceraian rampung. Jangan khawatir soal perceraian. Dengan kondisi amnesianya, itu hanya tinggal menunggu waktu. Kita akan pastikan dia tanda tangan semua surat kuasa waris sebelum kita singkirkan. Bram menyesap minumannya, nadanya penuh kesombongan. Tenang saja. Dia amnesia. Dia akan tanda tangan apapun yang kuserahkan padanya. Dia bahkan tidak ingat nama banknya sendiri. Dia akan percaya bahwa semua yang kulakukan adalah demi kebaikannya. Risa, sayangku, siapkan dirimu. Sebentar lagi, kau akan menjadi Nyonya Wiratama yang sesungguhnya. Dita menangis tanpa suara di balik tirai. Tangisan itu bukan lagi karena patah hati, melainkan karena kemarahan yang membara dan kejijikan. Mereka tidak hanya merampok hartanya, tetapi mereka juga merencanakan pembuangannya, meletakkannya di tempat yang jauh dan sunyi, hanya demi menjaga citra palsu mereka. Kalimat Risa tentang panti jompo yang bagus terasa seperti pisau yang memutar di perutnya. Dita mengencangkan genggaman pada balustrade balkon. Ia sudah mendapatkan bukti yang sangat kuat, bukti yang membuat darahnya mendidih. Dia tidak hanya akan membuat Bram berlutut, dia akan membuat seluruh dunia menyaksikan kehancurannya. Beberapa hari kemudian, Bram menyerahkan gaun yang harus Dita kenakan untuk pesta ulang tahun emas perusahaan. Gaun itu adalah gaun hitam sederhana, yang kontras dengan gaun Risa yang dirancang khusus dengan payet berkilauan. Kau harus memakai ini, Dita, kata Bram. Gaun ini sederhana, agar tidak terlalu menarik perhatian. Ingat, kau hanya perlu datang sebentar, menunjukkan bahwa kau baik-baik saja, lalu segera pulang bersama doktermu. Jangan sampai kau mengatakan hal-hal aneh di depan media. Kau harus menjaga citra keluarga kita. Dita mengambil gaun itu dengan tatapan kosong yang ia kuasai. Gaun ini bagus, Bram. Hitam. Sepertinya cocok untuk orang yang sedang berduka. Bram tidak menangkap kiasan itu, ia hanya mengangguk puas. Benar, berduka karena kondisimu. Sekarang, aku harus pergi dengan Risa. Dia membantuku menyiapkan pidato penting. Setelah Bram pergi, Dita membuang gaun hitam itu ke kursi. Ia tidak akan mengenakan gaun duka di hari kebangkitannya. Ia segera menelepon Tuan Dharma melalui saluran aman Dr. Adrian. Tuan Dharma, saya butuh bantuan Anda untuk menyiapkan kejutan, kata Dita. Saya akan menghadiri pesta ulang tahun emas. Saya ingin Anda menyiapkan dokumen saham itu dalam bentuk yang paling menggetarkan. Saya ingin pengumuman itu dilakukan tepat pada saat Bram sedang di atas panggung, merasa paling berkuasa. Sesuai permintaan Anda, Nyonya Dita, jawab Tuan Dharma di seberang sana. Saya akan pastikan, kejutan ini akan menjadi berita utama di seluruh negeri. Ini adalah golden share, Nyonya. Bukan hanya uang. Ini adalah hak veto yang akan membuat Bram jatuh, hanya dengan satu kata dari bibir Anda. Dita menutup telepon. Ia berjalan ke kamar ganti. Ia tidak butuh gaun hitam yang dipilihkan Bram,
ia juga tidak butuh gaun baru. Ia menarik sebuah kotak bludru dari laci terdalam. Di dalamnya, tersimpan gaun malam berwarna merah darah yang belum pernah ia sentuh. Gaun yang ia beli untuk merayakan kesuksesan terbesarnya. Merah, warna kekuatan, gairah, dan bahaya. Selamat menikmati sisa hari-hari kalian di puncak, Bram dan Risa. Dita tersenyum di depan cermin. Senyumnya kini bukan lagi palsu, melainkan senyum predator yang siap menerkam. Pesta ini bukan tentang ulang tahun perusahaan. Pesta ini adalah tentang pengumuman pemilik sesungguhnya. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Bintang 7 di pusat kota berkilauan, disulap menjadi permata bagi perayaan ulang tahun emas Wiratama Group. Aroma anggur mahal, musik orkestra yang elegan, dan bisikan para sosialita dan investor menciptakan suasana kemewahan yang tebal. Ini adalah panggung utama tempat Bramantio akan menahbiskan dirinya sebagai Raja Tunggal, dan Risa sebagai ratunya. Bram berdiri di podium utama, mengenakan tuxedo paling mahal, memancarkan aura arogansi yang kini sudah mencapai puncaknya. Di sebelahnya, Risa tampak bersinar dalam gaun payet emas rancangan terbaru, memainkan peran Nyonya Wiratama yang baru dengan kesempurnaan seorang pelakon. Ibu Rosa berdiri di sisi panggung, mengawasi semua dengan senyum kemenangan yang tak tertahan. Bagi mereka, Dita hanyalah masalah masa lalu yang sudah disingkirkan ke dalam kotak amnesia. Selamat malam, para hadirin yang saya hormati. Malam ini, kita merayakan 50 tahun kejayaan Wiratama Group. Di bawah kepemimpinan baru yang visioner, kita baru saja berhasil mengamankan dana segar yang signifikan, yang akan membawa kita menuju proyek-proyek yang lebih ambisius. Proyek ini tidak akan sukses tanpa dukungan penuh dari partner terbaik saya. Bram melirik ke arah Risa, yang tersenyum menggoda. Semua orang menahan napas, menunggu pengumuman Risa sebagai pasangan baru. Bram bersiap mengumumkan Risa sebagai calon istrinya, atau setidaknya, sebagai direktur komunikasi yang baru. Tepat pada puncak ketegangan itu, pintu utama ballroom terbuka. Seluruh mata tertuju ke pintu. Bukan, itu bukan hanya Dita yang masuk. Itu adalah Anindita yang baru. Ia tidak mengenakan gaun hitam sederhana yang Bram siapkan. Dita melangkah masuk dengan anggun, mengenakan gaun malam velvet berwarna merah darah. Warnanya kontras mencolok dengan dekorasi emas dan putih di ruangan itu. Rambutnya disanggul tinggi, lehernya dihiasi kalung berlian yang sangat sederhana namun mencuri perhatian. Ia tidak lagi memiliki tatapan kosong. Matanya tajam, memancarkan api yang dingin dan perhitungan. Kehadirannya menghentikan musik dan bisikan. Ia adalah sebuah anomali, sebuah komet yang tiba-tiba melesat di langit malam. Di sebelahnya, Dr. Adrian berjalan tegak, mengenakan tuxedo yang rapi, tampak tenang dan percaya diri. Namun ia memposisikan dirinya sedikit di belakang Dita, sebagai pendukung, bukan pemilik. Bram terkejut, wajahnya pucat pasi, tetapi ia segera memaksakan senyum. Dita, sayang, kau datang? Kenapa kau tidak memberitahu aku? Ibu Rosa berbisik tajam ke arah Bram. Bodoh. Kenapa dia pakai gaun itu? Suruh dia segera kembali ke kursinya. Dita berjalan menuju panggung, langkahnya mantap. Dr. Adrian hanya mengangguk sopan pada tamu yang terkejut, mempertahankan peran sebagai pengasuh profesional. Dita mencapai tepi panggung. Ia menatap Bram. Kenapa aku harus memberitahumu? Bram? Bukankah kau juga tidak memberitahuku tentang partner barumu? Aku datang karena ini adalah perusahaan suamiku, dan aku ingin memberi selamat pada suamiku. Dan tentu saja, Dr. Adrian bersikeras aku tidak boleh sendirian, mengingat kondisi amnesiaku yang masih rentan. Dita menekan kata, amnesia, dengan sinis. Risa, yang merasa terancam, maju ke depan. Nyonya Anindita, seharusnya Anda istirahat. Anda terlihat sangat lelah. Dita mengabaikan Risa, matanya tetap tertuju pada Bram. Tatapan itu menusuk sampai ke sumsum. Aku tidak lelah, Risa. Aku hanya merasa bingung. Bingung karena banyak hal penting yang Bram urus tanpa sepengetahuanku. Dan, kebetulan, aku juga ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Mengenai penjualan sebagian aset perusahaan yang konon akan dilakukan suamiku. Kerumunan mulai berbisik-bisik, suara mereka menjadi ombak yang bergelora.
Para investor mulai terlihat cemas. Dita, cukup. Turun sekarang. Kau membuat keributan. Ingat, kau sakit. Adrian, bawa dia kembali ke kursinya. Bram berteriak, suaranya mengandung nada panik yang tak bisa disembunyikan. Adrian hanya berdiri diam, menatap Bram dengan ekspresi yang tak terbaca. Dita tersenyum dingin. Aku tidak sakit lagi, suamiku. Aku sangat sehat. Dan aku ingin mengklarifikasi, aku tidak akan membuat keributan. Aku hanya ingin memastikan bahwa perusahaan kita tidak melakukan kesalahan fatal. Dita mengambil mikrofon dari tangan Bram yang gemetar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, suara Dita kini terdengar nyaring dan berwibawa, jauh dari kesan wanita amnesia yang rapuh. Beberapa hari terakhir, saya telah dipulihkan oleh suamiku, Bramantio, dan ibu mertuaku, Ibu Rosa, untuk menandatangani surat kuasa yang memungkinkan pencairan dan penjualan beberapa aset perusahaan. Mereka meyakinkan saya bahwa ini semua demi kebaikan perusahaan. Ia berhenti sejenak, menatap mata Bram yang kini mulai dipenuhi ketakutan. Mereka benar. Itu demi kebaikan perusahaan. Tetapi, mereka lupa satu hal. Mereka lupa bertanya, siapa pemilik saham mayoritas yang sesungguhnya di perusahaan ini? Sebuah keheningan total menyelimuti ballroom, keheningan yang terasa seperti sebelum badai. Ibu Rosa maju selangkah, wajahnya kini selembar kertas putih. Ibu Rosa berteriak, "Itu bohong. Kau gila, Dita. Kau amnesia. Kau hanya istri yang mewarisi uang kecil. Jangan dengarkan dia sakit jiwa." Dita menghela napas. Gesturnya tenang, kontras dengan kepanikan di sekelilingnya. Ia mengeluarkan sebuah folder kulit merah dari tas tangannya. Bukan tas biasa, tas itu sengaja ia desain dengan kantong tersembunyi untuk dokumen ini. Ia membuka folder itu dan mengeluarkan selembar dokumen tebal yang memiliki segel resmi yang mencolok. "Saya mungkin tidak ingat betapa enaknya masakan Ibu Rosa," kata Dita, kalimatnya dingin menusuk. "Tetapi saya ingat setiap angka dalam rekening bank saya. Saya ingat di mana kakek Satrio menyimpan aset perusahaannya sebelum kakek memberikannya pada saya." Dita menatap Bram, matanya dipenuhi kemenangan. "Bramantio, kau mencarinya di brankas pribadiku, bukan? Kau mencari dokumen yang kau kira akan memberimu kontrol penuh." Dita tertawa kecil, tawa yang merdu namun mematikan. "Kau hanya menemukan brankas kosong. Tapi kau lupa, suamiku, bahwa aku sudah menggandakan kekuatanku di tempat yang tak pernah kau duga." Dengan ini, Dita mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi, segel resmi berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. "Saya, Anindita, bukan hanya istri Bramantio, tetapi juga pemegang 50% saham perusahaan ini. Saham yang bukan sekadar saham biasa, melainkan saham emas, golden share, yang memberikan saya hak veto atas semua keputusan penting, termasuk penjualan aset." Plot twist yang mencengangkan. Dita menoleh ke arah Bram yang kini tampak seperti patung lilin. "Dan sebagai pemegang hak veto, saya dengan ini menyatakan, saya menolak keras semua rencana penjualan aset yang diusulkan oleh Bramantio Wiratama." Seketika, seluruh ballroom meledak. Investor, media, dan pemegang saham lainnya mulai berteriak, saling bertanya. Bram dan Ibu Rosa tampak seperti dua orang yang baru saja tersambar petir di tengah padang rumput. Rencana mereka, yang sudah disusun rapi selama Dita koma, hancur berkeping-keping. Ibu Rosa tersandung, berusaha mendekati Dita. Kau pembohong. Buktinya palsu. Kau sakit." Tepat saat itu, Tuan Dharma, pengacara senior Dita yang terlihat terhormat, berjalan dari arah pintu masuk didampingi beberapa petugas keamanan. Ia adalah sosok yang disegani di kalangan legal Jakarta. Tuan Dharma mendekat ke podium. "Nyonya Anindita benar. Saya adalah pengacara yang mengurus wasiat kakek Satrio, pendiri sejati perusahaan ini. Dokumen yang dipegang Nyonya Anindita adalah sah dan legal. Kepemilikan 50% saham dan hak veto ini adalah kunci kekuasaan di Wiratama Group." Bram maju, urat lehernya menonjol. "Kau tidak bisa melakukan ini padaku, Dita. Kau tidak ingat apa-apa." Dita menatap Bram, senyumnya hilang, digantikan oleh sorot mata baja.
Aku mungkin tidak ingat detail gaun yang dibeli Risa untuk pesta ini, Bram. Tapi aku ingat, siapa yang mencoba mencuriku saat aku tidak berdaya. Aku ingat segalanya. Dita meletakkan mikrofon. Pengumuman telah selesai. Ia telah menjatuhkan kartu asnya. Malam itu, bukan pesta ulang tahun emas yang dikenang, melainkan malam kebangkitan Anindita dan awal kejatuhan Bramantio. Sambil kerumunan menjadi semakin kacau, Dita berjalan pergi, diapit oleh Dr. Adrian yang kini melihat Dita bukan lagi sebagai pasien, melainkan sebagai ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Dinding kekuasaan Bram runtuh dalam satu kali guncangan. Bram dan Ibu Rosa ditinggalkan di atas panggung, dengan sorot lampu kristal yang kini terasa panas membakar, mengutuk kebodohan mereka yang meremehkan seorang wanita yang mereka anggap rapuh. Risa lari meninggalkan ballroom, merasa karir dan mimpinya sebagai Nyonya Wiratama hancur berkeping. Setelah meninggalkan Grand Ballroom yang kacau balau, Dita dan Dr. Adrian segera kembali ke kediaman mereka. Bukan untuk beristirahat, melainkan untuk menghadapi badai berikutnya. Dita tahu, Bram dan Ibu Rosa pasti akan kembali, dipenuhi amarah yang membabi buta dan keputusasaan. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti mereka. Adrian menatap Dita yang kini tersenyum tipis. Senyum yang menunjukkan kepuasan dan kelelahan yang luar biasa. Anda luar biasa, Nyonya Dita, bisik Adrian. Kejutan itu sempurna. Mereka benar-benar tidak melihatnya datang. Terima kasih, Dr. Adrian, jawab Dita, menyandarkan kepalanya ke jok. Ini baru awal. Keputusan hak veto itu hanya membatalkan rencana penjualan aset mereka. Sekarang, saya harus melucuti semua kekuasaan mereka. Dan untuk itu, saya butuh kartu truf saya yang lain. Kartu truf, Nyonya? Rekaman suara dari alat perekam yang Anda berikan. Bukti kejahatan mereka. Bukti bahwa mereka merencanakan penggelapan dana dan pembuangan saya ke panti jompo. Dita menegaskan, suaranya kembali dipenuhi tekad. Setelah pengumuman tadi, mereka tidak akan mencoba bersandiwara lagi. Mereka akan datang untuk menyerang. Tepat saat mobil mereka memasuki gerbang rumah, lampu di teras menyala terang. Bram sudah menunggu di depan pintu utama, dengan wajah yang dihiasi amarah yang mengerikan. Di belakangnya, Ibu Rosa berdiri tegak, tetapi matanya berkobar-kobar seperti bara api yang siap membakar. Dita menghela napas. Sudah kuduga. Sambutan yang hangat, bukan? Adrian segera keluar dari mobil, memposisikan dirinya di antara Dita dan Bram, seperti perisai. Bramantio, Ibu Rosa, tolong jaga sikap Anda. Nyonya Anindita masih dalam masa pemulihan, dan ia perlu istirahat, kata Adrian dengan nada profesional yang tegas. Bram menerjang maju, urat lehernya menonjol. Istirahat? Setelah dia mempermalukan kita di depan 100 investor? Setelah dia menghancurkan semua rencana kita? Minggir, dokter. Ini urusan suami istri. Ibu Rosa mendorong Adrian ke samping. Anindita, apa maksud semua sandiwara tadi malam? Kau bilang amnesia. Kau bilang tidak ingat apa-apa. Kau pembohong licik. Dita berjalan melewati Adrian, menghadapi keduanya tanpa gentar. Gaun merahnya berkibar, membuatnya terlihat seperti ratu yang berhadapan dengan pemberontak yang kalah. Ambil kembali kata-katamu, Ibu Rosa, kata Dita, suaranya tenang namun memiliki otoritas yang luar biasa. Aku tidak berbohong. Aku hanya memainkan peran yang kalian berikan. Kalian pikir aku tidak berdaya, bukan? Kalian pikir aku adalah mangsa yang bisa kalian cabik-cabik saat aku koma. Bram mencengkeram lengan Dita. Katakan padaku, di mana kau menyembunyikan dokumen aslinya? Dan apa maksudmu dengan golden share? Itu tidak mungkin. Ayah tidak pernah bercerita tentang itu. Dita menepis tangan Bram dengan jijik. Itu warisan dari kakek Satrio, suamiku. Pendiri sejati perusahaan ini, yang namanya kalian hilangkan dari sejarah demi kepentingan ayahmu. Kakek tahu, suatu hari kekuasaan ini akan jatuh ke tangan yang salah. Dan kau, Bram, kau membuktikan kekhawatiran kakek. Ibu Rosa tertawa sinis, tawa yang terdengar histeris. Kau menjual harga dirimu demi saham itu? Kau rela melihat kami jatuh miskin? Kau wanita kejam. Kejam?
Kalian berdua merencanakan pembuanganku ke panti jompo, Ibu Rosa. Kalian membawa Gundi ke rumahku saat aku berjuang antara hidup dan mati. Dita membalas, matanya menusuk. Kalian bicara tentang harga diri? Harga diri kalian sudah lama mati, terkubur di bawah tumpukan uang haram dan pengkhianatan. Bram terhuyung mundur, wajahnya benar-benar shock. Ia tidak menyangka Dita mendengar atau tahu semua detail kebusukan mereka. Kau mendengarnya? Mustahil. Kau koma. Bram tergagap. Tidak, Bram. Aku sadar jauh lebih cepat dari yang kau kira. Dan aku berakting sebagai amnesia, memberimu kesempatan emas untuk menunjukkan pada diriku sendiri, betapa kejinya kalian. Dita menghela napas, gesturnya kini melunak, tetapi kata-katanya tetap mematikan. Aku melihat bagaimana kau dan Risa menikmati rumah ini, bagaimana kalian menodai gaun pengantinku dengan anggur, dan bagaimana kalian tertawa saat merencanakan pemindahan diriku ke tempat yang jauh. Dita berjalan ke sofa, meraih ponselnya. Ia menekan satu tombol. Ruangan itu seketika dipenuhi suara. Suara Risa yang bertanya tentang panti jompo. Suara Ibu Rosa yang menyeringai tentang surat kuasa. Dan suara Bram yang penuh kesombongan, mengatakan ia akan menceraikan Dita karena kondisi amnesia. Rekaman tengah malam. Risa, lalu, bagaimana dengan Dita, sayang? Apakah dia akan dipindahkan ke panti jompo setelah perceraian? Ibu Rosa, tentu saja. Kita akan bilang dia butuh perawatan khusus. Kita akan masukkan dia ke panti jompo yang letaknya jauh di luar kota. Bram, tenang saja. Dia amnesia. Dia akan tanda tangan apapun. Aku akan pastikan dia percaya bahwa semua yang kulakukan adalah demi kebaikannya. Suara itu memenuhi ruangan, menjadi saksi yang tak terbantahkan. Bram dan Ibu Rosa benar-benar membisu, wajah mereka tidak lagi dipenuhi amarah, tetapi rasa malu dan ketakutan yang menggerogoti. Ini adalah bukti, Bram. Bukti yang akan kuserahkan pada Dewan Komisaris dan media, Dita berkata, menatap Bram yang kini lututnya terasa lemas. Penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, dan rencana pembunuhan karakter. Aku punya segalanya. Bram jatuh berlutut di lantai marmer, wajahnya kini terlihat memohon, topeng kesombongan sudah luruh total. Dita, sayangku, ampuni aku. Bram merangkak mendekati kaki Dita. Aku hilaf. Aku tidak sungguh-sungguh. Risa yang merayuku. Ibu yang memaksaku. Aku mencintaimu, Dita. Jangan lakukan ini pada keluarga kita. Kita bisa perbaiki semuanya. Ibu Rosa, yang awalnya kaku, kini ikut merangkak. Nak Dita, nak, ibu salah. Ibu janji akan mengusir Risa. Ibu akan menjadi mertua yang baik. Jangan ambil perusahaan ini dari kami, nak. Ini adalah satu-satunya yang kami miliki. Dita menatap mereka berdua, yang kini bertingkah seperti pengemis yang patut dikasihani. Rasa jijik Dita sudah mencapai batas maksimal. Mereka hanya berlutut karena ketakutan kehilangan uang, bukan karena menyesali pengkhianatan yang mereka lakukan. Keluarga. Dita mundur selangkah, memastikan Bram tidak bisa menyentuhnya. Kalian menghancurkan konsep keluarga saat kalian merencanakan pembuanganku. Kalian membunuh cintaku saat kalian membawa Gundi ke ranjangku. Jangan bicara tentang perbaikan. Dita menoleh ke arah Adrian, yang berdiri tegak, menyaksikan kekalahan dua serigala rakus itu. Dokter Adrian, tolong hubungi Tuan Dharma sekarang juga. Aku ingin rapat Dewan Komisaris darurat besok pagi. Dan aku ingin gugatan cerai disiapkan, berdasarkan bukti pengkhianatan, penggelapan, dan rencana penyalahgunaan kekuasaan, perintah Dita dengan nada dingin. Adrian mengangguk, mengeluarkan ponselnya. Sesuai perintah Anda, Nyonya Dita. Bram menjerit tertahan. Tidak, Dita, tolong. Aku akan melakukan apa saja. Jangan ceraikan aku. Aku akan kembalikan semua uangnya. Terlambat, Bram, kata Dita, tatapannya jauh. Keputusanku sudah bulat. Besok, aku akan mengambil alih perusahaan yang kalian kira milik kalian. Dan setelah itu, aku akan mengambil kembali nama belakangku, dan semua martabat yang kalian injak-injak.
Dita berjalan meninggalkan Bram dan Ibu Rosa yang terus memohon dan menangis histeris di lantai ruang tamu, tangisan yang tidak lagi memiliki makna apa-apa baginya. Ia berjalan menuju kamarnya. Adrian mengikutinya. Jalinan hati baru. Di dalam kamar, Dita akhirnya membiarkan dirinya roboh di tempat tidur. Ia tidak menangis karena Bram, tetapi karena kelegaan. Adrian duduk di sampingnya, membiarkan keheningan berbicara. Sudah berakhir, Nyonya Dita. Setidaknya, badai terburuk sudah lewat, kata Adrian lembut. Terima kasih, Adrian. Dita berbalik, menatap Adrian. Kau tidak tahu betapa berharganya dirimu dalam semua ini. Kau adalah satu-satunya orang yang percaya padaku, bahkan saat aku terbaring tak berdaya. Adrian meraih tangannya, kali ini tanpa rasa takut. Saya tidak hanya percaya pada Anda, Dita. Saya mengagumi Anda. Keberanian Anda, kecerdasan Anda. Anda adalah wanita terkuat yang pernah saya temui. Dita merasakan kehangatan yang tulus dari Adrian. Kehangatan yang tidak pernah ia rasakan dari Bram, yang sentuhannya selalu terasa dingin dan penuh tuntutan. Aku takut, Adrian. Setelah semua ini, aku takut untuk percaya lagi, Dita berbisik. Tidak apa-apa untuk takut. Tapi ingat, Anda tidak sendirian, kata Adrian, pandangannya penuh empati. Anda harus sembuh. Bukan hanya dari cedera fisik, tetapi dari luka emosional yang mereka torehkan. Saya akan ada di sini, bukan sebagai dokter Anda, tetapi sebagai seseorang yang menghargai Anda, terlepas dari saham 50M itu. Saat itu, di tengah kehancuran sebuah pernikahan yang busuk, Dita menyadari bahwa pengkhianatan Bram justru telah membuka pintu bagi sebuah hubungan baru yang tulus dan jujur. Jalinan hati baru mulai terukir, lahir di tengah puing-puing arogansi dan kebohongan. Matahari baru saja menyentuh cakrawala, tetapi kantor pusat Wiratama Group sudah diselimuti ketegangan. Berita tentang insiden di pesta perayaan, tentang Dita yang ternyata tidak amnesia, pengumuman saham Golden Share, dan pengkhianatan Bram, menyebar seperti api liar di kalangan elit bisnis. Para pemegang saham dan dewan komisaris tiba di ruang rapat utama dengan wajah tegang, dipenuhi rasa penasaran dan kecemasan akan nasib perusahaan mereka. Di sisi lain, Dita tiba diiringi oleh Dr. Adrian dan Tuan Dharma, pengacara seniornya. Dita mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu gelap, pakaian seorang pebisnis yang serius, bukan seorang sosialita yang rapuh. Wajahnya tenang, tetapi matanya memancarkan ketegasan seorang jenderal yang siap memenangkan pertempuran terakhirnya. Tuan Dharma, dengan otoritasnya yang tak terbantahkan, memimpin Dita masuk. Nyonya Dita, Anda sudah siap? Tanya Tuan Dharma, merapikan dasinya. Saya lebih dari siap, Tuan Dharma, jawab Dita, suaranya mantap. Semua bukti sudah kita miliki. Hak veto sudah saya gunakan. Sekarang, waktunya menjatuhkan Bram secara legal dan profesional. Adrian menggenggam tangan Dita sejenak, memberikan kekuatan senyap. Ingat, Dita. Fokus pada fakta. Anda adalah pemimpin yang sah. Jangan biarkan emosi mengganggu keunggulan Anda. Dita mengangguk, menghargai dukungan tulus Adrian. Saya tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk merusak perusahaan yang dibangun oleh kakek saya. Di dalam ruang rapat, Bram dan Ibu Rosa sudah duduk di ujung meja. Wajah mereka pucat dan mata mereka bengkak, sisa-sisa permohonan yang sia-sia semalam. Mereka mencoba mempertahankan postur angkuh mereka, tetapi aura kekalahan sudah melekat seperti bayangan. Rapat Dewan Komisaris dimulai dengan Tuan Dharma yang memperkenalkan Dita sebagai pemegang saham mayoritas dan pemegang Golden Share yang sah. Dokumen legal yang disajikan Tuan Dharma tidak bisa dibantah. Keheningan yang tercipta di ruang rapat itu adalah keheningan yang mematikan, di mana setiap orang tahu bahwa angin kekuasaan telah berbalik arah. Dita berdiri, mengawali dengan suara yang jelas. Bapak-bapak Dewan Komisaris yang terhormat, saya tidak hanya hadir untuk menegaskan kepemilikan saham saya. Saya hadir untuk menghentikan krisis yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dan ketidakmampuan manajemen. Bram melompat dari kursinya. Itu fitnah, Dita. Kau tidak bisa menuduhku. Aku sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Bekerja keras? Dita mengangkat alisnya. Anda bekerja keras untuk merampok aset saya, Bram.
Anda bekerja keras untuk merencanakan pemindahan saya ke panti jompo, bukan untuk memajukan perusahaan. Dita memberi isyarat kepada Tuan Dharma. Tuan Dharma memainkan rekaman suara yang diambil Dita. Suara Bram, Ibu Rosa, dan Risa yang merencanakan penyalahgunaan dana, pembuangan Dita, dan penggelapan aset terdengar nyaring dan jelas di ruang rapat yang kedap suara itu. Wajah para anggota dewan berubah menjadi campuran jijik dan kemarahan. Bukti ini menunjukkan bukan hanya pengkhianatan dalam rumah tangga, tetapi juga tindakan kriminal yang merugikan perusahaan, jelas Tuan Dharma. Bramantio, Anda mencairkan obligasi Nyonya Dita yang seharusnya menjadi aset likuid perusahaan, dan menggunakan dana itu untuk menutupi hutang Anda sendiri di luar Wiratama Group. Bohong. Itu uang istriku. Aku berhak menggunakannya. Bram membela diri dengan suara putus asa. Dita memotongnya. Tentu saja, Anda berhak menggunakan uang istri Anda, Bram. Jika saja Anda tidak mencairkan uang itu saat istri Anda terbaring koma, saat Anda sedang asyik kencan dengan gundik Anda, dan saat Anda merencanakan bagaimana cara menyingkirkannya setelah mendapatkan semua asetnya. Ibu Rosa berusaha menengahi, suaranya gemetar. Dewan, tolonglah. Dia adalah putra saya. Dia hanya hilaf. Kami berjanji akan mengembalikan semuanya. Dita menatap dingin. Hilaf? Hilaf adalah kesalahan kecil, Ibu Rosa. Ini adalah kejahatan terencana. Dan sebagai pemegang Golden Share, saya meminta Dewan Komisaris untuk segera mengambil tindakan. Dengan bukti yang tak terbantahkan, dan hak veto yang dimiliki Dita, para anggota Dewan tidak punya pilihan lain. Mereka tidak ingin saham mereka jatuh lebih jauh lagi akibat skandal dan manajemen yang korup. Keputusan Dewan. Setelah diskusi singkat yang terasa seperti berabad-abad, Ketua Dewan berdiri dan mengumumkan keputusan yang sudah jelas sejak awal. Dengan mempertimbangkan penyalahgunaan wewenang, skandal moral, dan risiko finansial yang ditimbulkan oleh Tuan Bramantio Wiratama, Dewan Komisaris dengan suara bulat memutuskan untuk memberhentikan Tuan Bramantio Wiratama dari jabatannya sebagai Direktur Utama dengan segera. Semua aset dan rekening Tuan Bramantio dan Ibu Rosa akan dibekukan untuk diaudit, untuk menutupi kerugian perusahaan akibat tindakannya. Dan mulai hari ini, Nyonya Anindita diangkat sebagai Direktur Utama yang baru, berdasarkan hak suaranya dan kebutuhan pemulihan manajemen. Palu diketuk, suara palu itu menggema seperti bunyi lonceng kematian bagi kekuasaan Bram. Bram terhuyung-huyung mundur. Ia telah kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Istri, perusahaan, reputasi, dan masa depan. Bram menatap Dita, matanya dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Kau menghancurkan aku. Dita, kau menjatuhkan ayahmu. Dita berdiri, berjalan mendekati Bram. Aku tidak menghancurkanmu, Bram. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya memberimu konsekuensi dari setiap kebohongan dan pengkhianatan yang kau lakukan. Dan mengenai ayahmu, dia sudah menghancurkan perusahaan ini dengan mengabaikan peringatan kakekku. Aku hanya membersihkannya. Bram jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara, air matanya jatuh di karpet mahal kantornya yang kini bukan lagi miliknya. Ibu Rosa menatap Dita dengan tatapan yang penuh ancaman, tetapi Dita tahu, ancaman itu kosong. Setelah rapat, kantor Bram dikosongkan. Dita masuk ke ruangan itu, ruangan yang dulunya penuh dengan arogansi suaminya. Ia berdiri di balik meja besar itu, melihat pemandangan kota dari jendela. Rasanya pahit dan manis secara bersamaan. Ia telah memenangkan pertempuran korporat, tetapi ia kehilangan 3 tahun hidupnya. Adrian menunggunya di luar ruangan. Ia tidak masuk, menghargai ruang pribadi Dita. Dita keluar, memegang secangkir kopi hangat yang disiapkan asisten barunya. Sudah selesai, Adrian. Dia sudah jatuh. Saya tahu. Saya dengar semuanya. Anda sangat berani, kata Adrian, tatapannya lembut. Bram tadi berlutut. Bukan karena menyesal, tapi karena uangnya hilang. Dita menghela napas. Saya sudah mengajukan gugatan cerai. Tuan Dharma bilang, dengan semua bukti rekaman dan pengakuan di rapat tadi, prosesnya akan sangat cepat dan menguntungkan saya. Adrian mengangguk. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Sekarang, Dita, setelah semua badai ini berlalu, apa yang akan Anda lakukan?
Dita menatap Adrian. Pertanyaan itu sederhana, tetapi menyentuh inti dari kelelahan jiwanya. Pengakuan yang tulus. Saya tidak tahu, Adrian. Saya selama ini berjuang untuk bertahan, untuk melawan. Sekarang, setelah saya bebas, saya merasa kosong. Saya takut untuk percaya lagi pada siapapun. Dita mengakui, membiarkan Adrian melihat kerapuhannya yang sesungguhnya. Adrian melangkah maju, tangannya menyentuh pundak Dita dengan kelembutan yang menenangkan. Anda boleh merasa takut, Dita. Wajar. Mereka telah mencuri tidak hanya harta Anda, tetapi juga kepercayaan Anda. Tapi ingat, tidak semua orang seperti mereka. Saya tidak pernah peduli dengan saham 50M itu, atau kekuasaan yang Anda miliki. Saya di sini karena saya melihat Anda, lanjut Adrian, suaranya rendah dan tulus, seperti alunan musik yang menyejukkan. Saya melihat kekuatan Anda saat Anda koma, saat Anda diam-diam melawan mereka. Saya melihat hati Anda, dan saya mencintai apa yang saya lihat. Dita menatapnya, air matanya menggenang. Itu adalah pernyataan cinta yang sederhana, tanpa embel-embel kekayaan dan status. Sebuah cinta yang lahir dari kebenaran dan krisis. Adrian. Dita tersentuh. Jangan jawab sekarang. Saya tahu hati Anda belum sepenuhnya sembuh. Adrian tersenyum penuh pengertian. Fokuslah pada perusahaan, dan fokuslah pada diri Anda. Saya akan menunggu. Saya akan ada di sini. Sebagai teman, sebagai dokter, dan jika Anda mengizinkan, sebagai pendamping yang tidak akan pernah mengkhianati Anda. Dita mengangguk. Ia memeluk Adrian. Pelukan itu adalah pelukan pertama yang tulus dan penuh rasa terima kasih sejak lama. Ia menyadari, meski ia kehilangan Bram, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta yang dilahirkan dari kejujuran dan keberanian. Di luar, Bram dan Ibu Rosa diantar oleh petugas keamanan. Wajah mereka tertunduk malu di bawah tatapan jijik para karyawan. Mereka keluar dari gedung, meninggalkan tahta yang kini diduduki oleh ratu yang sebenarnya. Beberapa minggu berlalu sejak rapat Dewan Komisaris yang mengguncang Wiratama Group. Dita kini resmi menjabat sebagai direktur utama. Tugasnya jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Perusahaan ternyata mengalami luka yang lebih dalam dari sekadar masalah manajemen. Bram dan ayahnya telah meninggalkan hutang dan proyek-proyek mangkrak yang memerlukan perhatian intensif. Dita bekerja tanpa lelah, mengubah kantornya menjadi sarangnya, membersihkan setiap sudut kebusukan yang ditinggalkan rezim Bram. Di rumah, suasana telah kembali sunyi, hampa dari kehadiran Bram dan Risa. Namun, keheningan itu masih membawa resonansi trauma. Dita belum bisa tidur nyenyak. Seringkali terbangun dengan keringat dingin, teringat suara Risa dan rencana panti jompo. Ia tahu, meskipun kemenangan sudah di tangan, proses pemulihan jiwanya masih panjang. Dr. Adrian kini menjadi pilar tak tergantikan dalam kehidupan Dita. Ia masih sering datang, tidak lagi sebagai dokter untuk pasien koma, tetapi sebagai konsultan kesehatan yang dibayar perusahaan. Adrian memberikan lebih dari sekadar nasihat medis. Ia memberikan ketenangan. Suatu pagi, Dita terbangun pukul 5 subuh. Ia turun ke dapur mewah yang dulu terasa dingin, kini sedikit demi sedikit mulai terasa seperti miliknya. Ia menemukan Adrian sudah ada di sana, bukan sedang memeriksa data medis, melainkan sedang membuat kopi. Aroma Arabica yang freshly ground memenuhi ruangan. "Adrian, kenapa kamu sepagi ini?" tanya Dita, suaranya sedikit serak. Ia mengenakan robe sutra yang elegan, tetapi matanya terlihat lelah. Adrian tersenyum, senyum yang selalu terasa seperti matahari terbit yang tenang. "Selamat pagi, Dita. Saya kebetulan memiliki jadwal operasi pagi. Saya pikir, saya akan membuat kopi sekalian. Saya tahu kamu pasti sudah ada di depan laptop sebelum matahari terbit." "Kamu benar. Keheningan malam seringkali terasa seperti cambuk yang menyuruhku bekerja." Dita berjalan mendekat. "Kamu tahu, setelah semua drama itu, aku seharusnya merasa bebas. Tapi rasanya seperti baru saja keluar dari penjara, dan aku bingung harus pergi kemana." Adrian menyodorkan cangkir kopi kepada Dita. "Itu wajar, Dita. Mereka telah memprogrammu untuk hanya fokus pada konflik. Sekarang, setelah konflik itu selesai, ada kekosongan. Tapi ingat,
Kekosongan itu adalah kanvas kosongmu yang baru. Kau bebas melukis apa saja di atasnya. Mereka duduk di island table dapur. Dita menyesap kopinya, rasa pahitnya terasa nyaman di lidah. Bram sudah menghubungiku lagi, Dita berbisik. Dia memohon-mohon, bahkan berjanji akan menyerahkan semua yang tersisa padanya, asalkan aku membatalkan tuntutan hukum dan perceraian. Katanya dia tidak bisa hidup tanpa aku. Adrian mendengarkan dengan tenang. Dan apa yang kamu katakan? Dita mendengus. Aku bilang padanya, dia tidak merindukan aku. Dia merindukan status Nyonya Wiratama, dan dia merindukan kenyamanan yang aku berikan. Aku bahkan tidak repot-repot membalas pesannya. Semua urusan akan diselesaikan oleh Tuan Dharma. Adrian mengangguk, ia menghargai ketegasan Dita. Keputusan yang tepat. Tidak ada gunanya kembali ke api yang sudah menghanguskanmu. Kamu pantas mendapatkan ketenangan, Dita. Beberapa hari setelah itu, Dita menerima kabar dari Tuan Dharma. Pengadilan telah mengesahkan gugatan cerai Dita. Perceraian berjalan sangat cepat dan bersih, dibantu oleh bukti rekaman suara dan kesaksian yang kuat dari Tuan Dharma. Bram harus menerima kenyataan pahit. Ia tidak hanya dicopot dari jabatan, tetapi ia juga kehilangan Dita secara resmi, tanpa mendapatkan sepeser pun harta Dita, bahkan dana yang ia cairkan pun harus dikembalikan ke perusahaan. Tuan Dharma menelepon Dita. Nyonya Dita, selamat. Anda resmi bercerai per hari ini. Semua tuntutan Anda dikabulkan. Tuan Bramantio dan Ibu Rosakini harus menanggung semua kerugian yang mereka sebabkan. Mereka harus meninggalkan rumah mewah mereka yang lama, dan mereka akan kehilangan akses ke semua fasilitas perusahaan. Dita memejamkan mata. Tidak ada rasa bahagia yang meluap, hanya rasa kelegaan yang dalam. Terima kasih, Tuan Dharma. Saya harap ini memberi mereka pelajaran berharga. Pelajaran yang sangat mahal, Nyonya, Tuan Dharma terkekeh. Mereka berdua sekarang harus memulai dari nol. Risa, sang gundik, juga sudah meninggalkan kota. Ia menuntut Bram karena janji palsu pernikahan. Dita meletakkan telepon. Ia berjalan ke lemari, mencari cincin kawinnya. Ia melepas cincin itu, menatap permata berlian yang kini terasa hambar, seperti simbol janji palsu. Ia meletakkan cincin itu di dalam kotak beludru, bukan dengan amarah, melainkan dengan kedamaian. Ini adalah simbol dari bab yang telah tertutup. Setelah resmi bercerai, Dita semakin fokus pada pemulihan perusahaan. Ia menyelenggarakan pertemuan intensif dengan para manajer level menengah, mendengarkan semua masalah yang disembunyikan di bawah karpet oleh Bram. Dita menemukan bahwa Bram tidak hanya korup, tetapi juga seorang manajer yang sangat buruk, membiarkan proyek-proyek besar terbengkalai. Salah satu proyek yang paling mengkhawatirkan adalah proyek pembangunan resort di Bali, yang ternyata mengalami defisit besar dan masalah perizinan yang rumit. Dita harus segera turun tangan. Saya harus pergi ke Bali. Saya tidak bisa membiarkan proyek ini mangkrak, kata Dita kepada Adrian saat mereka bertemu di kantornya. Ke Bali? Itu tempat yang dipenuhi kenangan buruk, Dita. Bukankah boarding pass Bram dan Risa dulu tujuannya ke sana? Adrian mengingatkan, nada suaranya hati-hati. Dita menghela napas. Justru itu. Aku harus mengubah kenangan buruk itu menjadi kemenangan. Aku harus menghadapi hantu pengkhianatan itu secara langsung. Adrian. Aku tidak mau lari lagi. Kalau aku berhasil memulihkan proyek itu akan menjadi penanda kebebasanku yang sesungguhnya. Aku mengerti, Adrian tersenyum, tapi kamu tidak boleh pergi sendiri. Biarkan aku ikut. Aku bisa mengurus kesehatan mentalmu, dan juga membantu menganalisis situasi di sana. Anggap saja ini adalah retreat terapi, tetapi dengan pemandangan proyek konstruksi. Dita tertawa kecil, tawa yang tulus dan jarang ia tunjukkan. Seorang dokter bedah saraf menjadi pengawas konstruksi? Itu ide yang menarik, Adrian. Baiklah, aku butuh kamu di sana. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Dita menerima kiriman paket misterius. Isinya adalah surat yang ditulis tangan dan sebuah bingkai foto kecil yang sudah usang. Surat itu dari Ibu Rosa. Isi surat Ibu Rosa, surat pahit. Anin Dita. Aku tahu aku tidak berhak memohon apa-apa lagi. Kau telah menang.
Kau telah menghancurkan Bram dan aku. Tapi aku menulis ini bukan untuk meminta maaf. Aku menulis ini untuk memberitahumu satu hal. Aku tahu kau mencintai Bram. Dan aku tahu kau akan jatuh cinta lagi. Tapi jangan pernah percaya pada pria manapun, Dita. Mereka semua sama. Mereka hanya mencintai kekuasaan yang kau miliki. Bram memang gagal mendapatkan hartamu, tapi akan ada yang lain yang lebih licik. Lihatlah foto yang kuberi ini. Ini adalah foto ayahmu saat masih muda. Kau bilang kau tidak butuh uang kami, dan kau benar. Tapi kau harus tahu satu hal lagi. Kakek Satrio memberimu saham itu bukan hanya karena sayang. Tapi karena dia tahu ada rahasia besar di balik pembangunan awal Wiratama Group. Rahasia yang membuat ayahmu selalu membenci kakekmu. Itu adalah lubang hitam dalam perusahaan ini. Berhati-hatilah saat kau membuka lubang itu. Kau mungkin menemukan hal yang jauh lebih gelap dari pengkhianatan Bram. Dita membaca surat itu berulang kali. Meskipun isinya penuh kebencian yang samar, pesan peringatan itu terasa nyata. Ibu Rosa, dalam kehancurannya, mencoba menanamkan keraguan. Dita menatap foto usang itu. Foto ayahnya yang tersenyum di depan sebuah bangunan tua. Ia tidak tahu apa maksud Ibu Rosa. Ia segera memanggil Tuan Dharma, tetapi Tuan Dharma tidak tahu apa-apa tentang rahasia kelam di awal pendirian perusahaan. Ini mungkin hanya upaya Ibu Rosa untuk mengganggu pikiran Anda, Nyonya, kata Tuan Dharma. Namun, Adrian memiliki pandangan lain. Orang yang terpojok seringkali mengatakan kebenaran yang tidak terduga. Dita, kita harus waspada. Perusahaan ini sudah terbukti penuh kebohongan. Mungkin ada satu kebohongan lagi yang tersisa, yang jauh lebih besar. Dita menggenggam foto itu. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan keraguan merusak perjalanannya. Ia akan pergi ke Bali, memperbaiki proyek yang terbengkalai, dan jika ada rahasia kelam, ia akan mengungkapkannya, apapun risikonya. Keberangkatan ke Bali menjadi simbol baru, bukan lagi perjalanan pengkhianatan, melainkan perjalanan pencarian jati diri dan awal sebuah hubungan yang tulus. Dita dan Adrian menaiki pesawat, siap meninggalkan semua bayangan masa lalu dan menyambut masa depan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Bali. Udara di Nusa Dua terasa hangat dan asin, aroma laut yang segar menusuk hidung, jauh berbeda dari polusi tebal Jakarta. Dita dan Adrian tiba bukan untuk berlibur, melainkan untuk berperang melawan tumpukan masalah yang ditinggalkan Bram di proyek Resort Nirwana. Resort itu seharusnya menjadi mahakarya Wiratama Group, tetapi kini hanya berdiri sebagai kerangka beton yang setengah jadi, seperti monumen bisu atas kegagalan Bram. Dita, mengenakan helm konstruksi dengan elegan di atas kemeja linen putihnya, berjalan mengelilingi lokasi proyek. Di sebelahnya, Adrian, meskipun asing dengan terminologi konstruksi, tampak siaga, matanya mengawasi setiap pergerakan dan mendengarkan setiap laporan dari kepala proyek yang kini dipimpin oleh Pak Harto, seorang veteran yang sempat disingkirkan Bram. Pak Harto, jelaskan sejelas-jelasnya. Apa masalah utamanya? Tanya Dita, suaranya tegas di tengah bisingnya pembangunan yang kini mulai dihidupkan kembali. Pak Harto menghela napas. Masalahnya bukan hanya defisit dana yang digelapkan Tuan Bram, Nyonya Dita. Masalah utamanya adalah perizinan. Dulu, Tuan Bram dan almarhum ayahnya mengklaim area ini adalah lahan kosong. Padahal, separuh lahan yang kita gunakan ini adalah tanah adat yang disakralkan oleh desa sebelah. Adrian menyela, tanah adat? Itu masalah besar, Dita. Bisa melibatkan sanksi hukum yang serius. Benar, Dr. Adrian, kata Pak Harto. Mereka menipu desa setempat dengan janji kompensasi fantastis yang tidak pernah direalisasikan. Sekarang, kepala desa menolak semua upaya mediasi. Jika kita tidak mendapatkan persetujuan mereka, proyek ini akan tetap terhenti dan kita akan didenda miliaran. Dita menyentuh kerangka beton yang dingin. Inilah lubang hitam yang dimaksud Ibu Rosa, bukan hanya hutang finansial, tetapi hutang moral dan legal yang ditanamkan oleh ayah Bram dan diteruskan oleh Bram. Mereka membangun kerajaan di atas tanah yang diambil secara paksa dan janji yang dikhianati. Kami harus bertemu kepala desa, Pak Harto. Segera. Kami harus memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh Wiratama yang lama, putus Dita. Uang bukan masalah. Masalahnya adalah kepercayaan yang sudah dihancurkan.
Sore itu, di tengah heningnya villa sewa mereka, Dita dan Adrian mendiskusikan rencana pertemuan. Adrian memperhatikan bahwa Dita menjadi semakin tertutup sejak menerima surat dan foto dari Ibu Rosa. "Dita, kamu terlihat tegang. Apakah ini karena proyek, atau karena surat dari Ibu Rosa?" tanya Adrian lembut saat mereka menikmati hidangan laut di teras. Dita meletakkan garpunya. "Aku tidak bisa melepaskan kata-kata Ibu Rosa. Dia bilang ayah Bram menyembunyikan rahasia besar tentang pembangunan awal perusahaan. Dan dia menyuruhku melihat foto ayahku di depan bangunan tua itu." Dita mengeluarkan foto usang itu. "Ayahku meninggal saat aku kecil. Aku tidak tahu banyak tentang masa lalunya, selain dia adalah pengusaha kecil." Adrian mengambil foto itu. Di balik foto, ada tulisan tangan yang samar, "Proyek awal, 1980. Ini adalah foto ayahmu di depan bangunan itu. Coba kamu lihat baik-baik, Dita. Bangunan ini terlihat familiar. Gaya arsitekturnya sangat mirip dengan bangunan kantor pusat lama Wiratama Group yang kudengar dari Pak Harto." Dita mendekat, matanya memicing. "Ya Tuhan, kamu benar. Gedung yang dirobohkan Bram tahun lalu. Tapi apa hubungannya dengan rahasia ayah Bram?" Adrian mengalihkan fokusnya kembali ke masalah saat ini. "Dita, mungkin rahasia itu ada, tapi mari kita fokus pada apa yang ada di depan mata. Kita perlu memenangkan hati kepala desa. Kita perlu menunjukkan bahwa Wiratama yang baru ini tidak sama dengan tiran yang lama. Itu akan membuktikan bahwa kamu lebih baik dari mereka, terlepas dari rahasia di masa lalu." Kata-kata Adrian mendarat tepat di hati Dita. Adrian selalu berhasil mengembalikannya ke akarnya, etika dan kebenaran. "Kamu benar, Adrian. Aku tidak bisa membiarkan bayangan mereka terus mengikutiku. Aku akan bernegosiasi dengan hati yang bersih." Keesokan harinya, Dita, didampingi Adrian dan Pak Harto, pergi ke desa adat di kaki bukit. Pertemuan diadakan di Balai Banjar. Suasananya tegang. Kepala desa, Bapak Wayan, adalah pria parubaya yang tenang namun tegas, wajahnya dihiasi garis-garis kekecewaan. Di belakangnya, puluhan warga desa menunggu, mata mereka dipenuhi harapan yang rapuh. Bapak Wayan memulai dengan nada dingin. "Nyonya Anindita, kami menghargai kehadiran Anda. Tetapi, kami sudah muak dengan janji palsu dari Wiratama Group. Ayah mertua Anda dan suami Anda telah mencuri tanah suci kami, dan mereka membayar kami dengan janji-janji di atas kertas. Kami tidak butuh uang Anda lagi. Kami hanya ingin mereka membayar kebohongan mereka." Dita membungkuk hormat, gesturnya sederhana dan tulus. "Bapak Wayan, saya mengerti kemarahan Anda. Saya tidak akan membela kejahatan yang dilakukan oleh mantan suami saya. Saya datang bukan untuk bernegosiasi tentang kompensasi. Saya datang untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan kepercayaan." "Memperbaiki?" Bapak Wayan tertawa getir. "Bagaimana Anda akan memperbaiki sebuah penghinaan yang sudah mengakar?" Dita menatapnya lurus. "Saya punya 2 proposal. Pertama, saya akan menggandakan kompensasi yang pernah dijanjikan Bram. Itu adalah ganti rugi finansial." Warga mulai berbisik. Dita melanjutkan. "Kedua, dan ini yang terpenting, saya menyadari uang tidak akan pernah cukup untuk membayar tanah suci. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan 5% saham Wiratama Group secara permanen atas nama komunitas desa ini. Saham itu akan diwakili oleh sebuah yayasan yang kalian bentuk. Dengan begitu, kalian akan menjadi bagian dari Wiratama Group. Kalian akan duduk di meja direksi kami, dan kalian akan memiliki suara atas setiap keputusan yang kami buat, termasuk perlindungan terhadap lahan adat. Kami tidak hanya memberi uang, kami memberi kekuasaan dan mitra sejati." Keheningan melanda Balai Banjar. Proposal Dita bukan hanya derma, melainkan pengakuan, penghormatan, dan transfer kekuasaan yang belum pernah terjadi di dunia korporat Bali. Transfer saham, apalagi 5%, adalah harga yang sangat mahal, tetapi bagi Dita, itu adalah harga untuk martabat. Bapak Wayan menatap Dita, ekspresi di matanya berubah dari keraguan menjadi kejutan. "Saham? Kami akan menjadi pemilik perusahaan Anda?" "Ya, Bapak Wayan. Anda akan menjadi mitra sejati.
Wiratama Group yang baru ini tidak akan lagi berdiri di atas kebohongan. Kami akan membangun resort ini bersama Anda, dengan restu penuh dari adat dan leluhur Anda, janji Dita. Setelah diskusi panjang dan pertimbangan yang mengharukan, Bapak Wayan berdiri dan membungkuk. Nyonya Anindita, Anda berbeda. Anda telah membayar kebohongan dengan kebenaran yang tulus. Kami menerima proposal Anda. Restu kami berikan. Resort ini boleh dilanjutkan, dan kami akan menjadi mitra Anda. Kami percaya, Anda akan membawa nama baik kembali ke tanah ini. Warga desa bertepuk tangan riuh. Dita telah memenangkan hati mereka. Malam itu, Dita duduk di tepi kolam renang villa, menatap bintang-bintang yang berkelip terang di langit Bali. Perasaan lega membanjiri dirinya. Ia tidak hanya menyelamatkan proyek senilai triliunan, tetapi juga memulihkan kehormatan perusahaan. Adrian duduk di sampingnya, menuangkan teh herbal. Selamat, Direktur Utama Dita, kata Adrian, tersenyum bangga. Anda telah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang mengendalikan, tetapi tentang melayani dan menghormati. Terima kasih, Adrian. Dita bersandar pada bahu Adrian, sentuhan yang kini terasa alami dan menenangkan. Aku melakukan ini bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk membuktikan pada Bram dan Ibu Rosa, bahwa aku bisa menjadi penguasa yang baik, tanpa harus menjadi tiran. Mereka berbagi keheningan yang nyaman. Adrian meraih tangan Dita. Dita, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tetapi aku harus mengatakannya. Sejak hari pertama di ICU, sejak kamu membuka matamu dan meminta untuk berakting, aku tahu kamu adalah wanita luar biasa. Dan sekarang, setelah aku melihatmu mengambil keputusan yang begitu tulus, yang begitu berani, aku semakin yakin. Aku mencintaimu, Dita. Bukan karena Golden Share MU, tetapi karena jiwamu yang emas. Dita menoleh, menatap mata Adrian yang dipenuhi kejujuran yang menenangkan. Tidak ada janji palsu, tidak ada tuntutan, hanya pengakuan murni. Setelah semua pengkhianatan yang ia lalui, hati Dita akhirnya menemukan tempat berlabuh yang aman. Adrian, Dita tersenyum, air matanya menetes, bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan. Aku juga mencintaimu. Aku mencintaimu karena kau adalah satu-satunya kebenaran dalam semua kebohongan yang kuhadapi. Ciuman mereka di bawah langit berbintang Bali adalah penegasan cinta yang lahir dari badai dan keberanian. Itu adalah titik balik. Dita telah menutup buku pernikahannya yang menyakitkan, dan membuka lembaran baru kehidupan, didampingi oleh cinta sejatinya. Setelah memulihkan kehormatan Wiratama Group di Bali dan menemukan cinta yang tulus dari Adrian, Dita kembali ke Jakarta dengan energi baru. Keputusannya memberikan saham pada komunitas desa adat telah meningkatkan citra perusahaan secara drastis, membuktikan bahwa kepemimpinannya membawa era transparansi. Adrian mendampingi Dita, kini secara terbuka sebagai pasangannya, menjadi jangkar emosional yang Dita butuhkan dalam menghadapi tekanan sebagai CEO. Namun, di tengah kesibukan restrukturisasi, pikiran Dita terusik oleh surat Ibu Rosa dan foto usang ayahnya. Ibu Rosa menyebutnya, lubang hitam, rahasia besar di balik pembangunan awal Wiratama Group, yang terhubung dengan ayah Dita. Di kantor, Dita memanggil Tuan Dharma untuk membahas hal ini. Tuan Dharma, saya butuh Anda menyelidiki sejarah awal perusahaan, jauh sebelum era Bram. Saya ingin tahu tentang pembangunan kantor pusat lama yang dirobohkan tahun lalu. Apakah ada dokumen mengenai sengketa lahan atau pendanaan awal yang melibatkan ayah saya? Mendiang Bapak Prasetyo. Tuan Dharma, yang selalu efisien, mengerutkan kening. Bapak Prasetyo, ayah Anda bukan pemegang saham pendiri, Nyonya. Hanya kakek Satrio. Ayah Anda hanyalah seorang kontraktor swasta. Saya tahu, Tuan Dharma. Tapi saya mendapat petunjuk bahwa ada rahasia yang disembunyikan. Rahasia yang membuat ayah Bram membenci kakek Satrio. Saya ingin melihat semua arsip pembangunan awal, terutama di sekitar tahun 1980, sesuai yang tertulis di foto ini. Dita menunjukkan foto ayahnya di depan bangunan tua. Tuan Dharma setuju untuk menyelidiki, meskipun ia tampak skeptis. Sementara itu, Adrian, menggunakan pengetahuannya yang luas tentang analisis forensik, yang ia pelajari sebagai hobi, membantu Dita menganalisis arsip digital lama perusahaan. Beberapa hari kemudian,
Tuan Dharma kembali dengan ekspresi tegang yang tak biasa. Ia membawa beberapa berkas tebal. Nyonya Dita, Anda benar. Ada yang disembunyikan, Tuan Dharma berbisik, seolah takut didengar dinding. Arsip awal pembangunan kantor pusat lama Wiratama Group, yang kemudian dirobohkan, sangat janggal. Ada selisih dana yang sangat besar dalam pendanaan awal, dan yang lebih mencurigakan, dokumen sengketa lahan. Lahan itu awalnya milik seorang kontraktor lokal bernama Prasetyo. Dita terkejut. Ayah saya? Ya, ayah Anda. Dokumen menunjukkan bahwa ayah Anda mengajukan gugatan terhadap kakek Satrio dan ayah Bram atas dugaan pengambil alihan lahan secara ilegal, tepat sebelum bangunan itu didirikan. Namun, gugatan itu tiba-tiba dicabut. Semua dokumen sengketa hilang, dan ayah Anda tiba-tiba menghilang dari lingkaran bisnis Wiratama, hanya beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia karena kecelakaan. Adrian, yang mendengarkan di samping Dita, menyimpulkan, ayahmu ditipu. Dita, lahan yang digunakan untuk kantor pusat Wiratama Group itu adalah milik ayahmu. Dan pencabutan gugatan serta kematiannya yang mendadak, itu terlalu kebetulan. Plot twist kedua yang mengguncang, kakek Satrio, pahlawan Dita, ternyata terlibat dalam penipuan yang dilakukan bersama ayah Bram. Jadi, kakek Satrio juga terlibat. Dita tercekat, rasa pahit memenuhi tenggorokannya. Ia merasa golden share yang ia anggap sebagai perisai, kini terasa seperti beban moral yang berat, dibangun di atas ketidakadilan terhadap ayahnya sendiri. Tuan Dharma menghela napas. Kakek Satrio mungkin terlibat, Nyonya, tetapi niatnya mungkin berbeda. Mengingat dia kemudian memberikan Anda 50M saham dan hak veto. Mungkin itu adalah cara kakek Anda untuk menebus dosa masa lalunya kepada ayah Anda, dengan memberikan setengah dari kekuasaan perusahaan kepada putrinya. Dita menatap foto ayahnya. Ia menyadari kebenaran dari surat Ibu Rosa. Bayangan masa lalu ini jauh lebih gelap daripada pengkhianatan Bram. Bram dan Ibu Rosa hanyalah penerus kebusukan yang sudah ada sejak pendirian perusahaan. Dita memutuskan untuk mencari Risa. Risa adalah gundik Bram, tetapi ia mungkin juga memiliki informasi tentang rahasia lama yang mungkin pernah didengar dari Bram atau Ibu Rosa. Melalui jaringan detektif swasta Tuan Dharma, mereka menemukan Risa bersembunyi di pinggiran kota, hidup dalam kemiskinan dan ketakutan setelah Bram tidak mampu menepati janji-janji mewahnya. Dita dan Adrian pergi menemui Risa. Mereka bertemu di sebuah kafe sepi. Risa terlihat kuyu dan pucat, kontras dengan penampilannya yang mewah saat pesta dulu. Risa terkejut melihat Dita, tetapi ia tidak lari. Nyonya Dita, Anda datang untuk menertawakan saya? Dita duduk, tatapannya tenang dan tidak menghakimi. Tidak, Risa. Aku datang untuk mencari kebenaran, bukan untuk menertawakanmu. Aku tahu Bram meninggalkanmu. Aku tahu bagaimana rasanya dikhianati. Risa tertawa sinis. Anda tidak akan pernah mengerti. Pengkhianatan saya tidak semahal pengkhianatan Anda. Aku mengerti lebih dari yang kau tahu, balas Dita. Aku tahu Bram dan Ibu Rosa menyimpan rahasia tentang pendirian Wiratama Group. Rahasia yang melibatkan ayahku. Apa kau pernah mendengar Bram atau Ibu Rosa membicarakan tentang proyek awal atau lahan sengketa? Risa menatap Dita, matanya dipenuhi keraguan. Dita mengeluarkan cek kosong dan pulpen. Aku tidak meminta kesaksian di pengadilan, Risa. Aku hanya butuh informasi. Isi cek ini uang yang cukup untuk membuatmu memulai hidup baru, jauh dari bayangan Bram, kata Dita. Aku membayar kebenaran, bukan kebohongan. Risa menatap cek itu, air mata menggenang di matanya. Ia menyadari betapa murahnya harga dirinya dulu saat bersama Bram, dibandingkan kemurahan hati Dita sekarang. Aku pernah dengar Ibu Rosa membicarakan itu kepada Bram. Dia bilang, jangan sampai Dita tahu tentang kebenayaan lahan sengketa, atau dia akan menggunakan sahamnya untuk meruntuhkan kita dari dalam, sama seperti ayah Prasetyo yang hampir meruntuhkan kita dulu. Mereka bilang ayah Bram sengaja membuat ayahmu terpojok dan meninggal dalam kemiskinan setelah mengambil lahannya, dan kakek Satrio menutupinya dengan uang tunai untuk membungkam para saksi. Risa menulis nominal besar di cek itu, tetapi ia melanjutkan bicara. Mereka sangat takut Dita akan tahu, Nyonya.
Mereka bilang saham itu adalah utang darah kakek Satrio pada ayahmu, yang diturunkan padamu. Itulah kenapa mereka sangat terobsesi mengambil saham itu dari tangan Anda. Informasi Risa menguatkan semua dugaan. Bram bukan hanya pengkhianat pribadi, ia adalah produk dari generasi korup yang sama. Rasa sakit di hati Dita kini bercampur dengan rasa keadilan yang harus ditegakkan. Adrian meraih tangan Dita yang gemetar. Dita, kamu tidak boleh menanggung beban ini sendirian. Ini adalah warisan ketidakadilan, bukan utangmu. Kembali ke kantor, Dita membuat keputusan besar. Ia memanggil Tuan Dharma. Tuan Dharma, saya tidak hanya akan membersihkan manajemen. Saya akan membersihkan nama baik ayah saya dan menebus ketidakadilan perusahaan ini. Bagaimana caranya, Nyonya Dita? Itu akan membuka luka lama dan mungkin mengguncang kestabilan perusahaan lagi, Tuan Dharma memperingatkan. Saya akan menggunakan saham Golden Share ini untuk satu hal terakhir. Dita menatap Tuan Dharma dengan tekad yang membara. Saya ingin Wiratama Group memberikan kompensasi penuh kepada keluarga ayah saya, secara anumerta. Saya akan menggunakan dana pribadi dari keuntungan saham saya untuk mendirikan yayasan atas nama ayah saya, yang berfokus pada keadilan lahan bagi kontraktor kecil. Saya ingin mengakui secara publik bahwa lahan kantor pusat lama itu adalah milik ayah saya, dan perusahaan telah melakukan kesalahan besar. Tuan Dharma terkejut, tetapi ia melihat ketulusan dalam mata Dita. Keputusan ini menunjukkan bahwa Dita tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga kebenaran dan keadilan. Bahkan jika itu harus merusak citra pahlawan pribadinya, kakek Satrio. Adrian memegang pundak Dita. Ini adalah keputusan yang sangat berani, Dita. Ini membuktikan bahwa kamu adalah pemimpin yang lebih baik daripada yang pernah ada di perusahaan ini. Dita memandang Adrian, senyumnya lembut dan penuh rasa syukur. Ia telah melewati neraka, dan kini ia berdiri di atas puing-puing, siap membangun kebenaran. Keputusan Dita untuk mengungkap rahasia kelam pendirian Wiratama Group dan memberikan kompensasi anumerta kepada ayahnya, Bapak Prasetyo, adalah badai kedua yang menghantam perusahaan. Kali ini, badai itu datang dari dalam, membawa angin pembersihan yang mendalam. Tuan Dharma telah menyiapkan segala dokumen legal yang diperlukan untuk pengakuan publik dan pendirian Yayasan Keadilan Lahan atas nama Bapak Prasetyo. Dita memilih untuk melakukan konferensi pers di lokasi bekas kantor pusat lama, tempat yang menjadi saksi bisu pengambil alihan lahan yang tidak etis. Adrian berdiri di sampingnya, bukan lagi sebagai dokter, tetapi sebagai kekuatan yang menopang. Dita menatap Adrian, wajahnya terlihat tenang di bawah sorot lampu kamera yang menusuk. Setelah ini, tidak ada lagi rahasia. Perusahaan ini akan berdiri di atas fondasi yang bersih. Adrian menggenggam tangannya erat. Ayahmu pasti bangga, Dita. Kamu tidak hanya membersihkan namamu, tetapi juga membersihkan nama ayahmu dan memberikan arti baru pada warisan kakek Satrio. Warisan itu terasa seperti kutukan sampai aku menyadari tujuannya adalah penebusan, bisik Dita. Aku siap. Saat Dita melangkah maju ke podium, suasana terasa tegang. Media telah mencium bau skandal korporat yang akan membuka tabir sejarah kelam. Dita memulai dengan suara yang bergetar sedikit karena emosi, tetapi segera berubah menjadi nada yang kuat dan berwibawa. Selamat pagi. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai direktur utama Wiratama Group, tetapi sebagai putri dari mendiang Bapak Prasetyo. Saya berdiri di tanah ini, yang pernah menjadi milik ayah saya, yang seharusnya menjadi mimpi awal Wiratama Group, tetapi justru menjadi sumber ketidakadilan. Para reporter mulai mencatat dengan panik. Dita melanjutkan, tanpa melihat catatan. Hari ini, saya menggunakan saham Golden Share yang saya miliki, warisan dari kakek Satrio, untuk melakukan dua hal. Pertama, saya mengakui secara terbuka bahwa lahan tempat kantor pusat lama ini didirikan telah diambil dari ayah saya melalui proses yang tidak etis dan tidak adil oleh manajemen lama, termasuk ayah dari mantan suami saya dan kakek saya sendiri. Sebuah gelombang kehebohan melanda area konferensi pers. Dita memberi jeda, membiarkan kebenaran itu meresap. Kedua, sebagai tindakan penebusan, Wiratama Group akan memberikan kompensasi penuh kepada ahli waris Bapak Prasetyo, yang secara hukum adalah saya, dan saya berjanji bahwa dana ini akan disalurkan seluruhnya untuk mendirikan Yayasan Keadilan Prasetyo.
Yayasan ini akan berfokus pada perlindungan hak-hak lahan bagi kontraktor dan pemilik kecil yang seringkali menjadi korban arogansi korporat. Kami juga akan mengalokasikan 10% keuntungan perusahaan tahunan untuk yayasan ini. Pengakuan itu jauh lebih mengejutkan daripada pengumuman hak veto. Ya, Adrian. Ya, aku mau, jawab Dita, suaranya tercekat. Aku mau menikah denganmu. Aku mau memulai kehidupan yang jujur bersamamu. Adrian menyematkan cincin itu di jari Dita. Cincin itu terasa ringan, tetapi janjinya terasa sangat berat dan bermakna. Mereka berdua berpelukan, merasakan kehangatan yang telah lama mereka cari. Cinta sejati telah ditemukan di tengah puing-puing perusahaan yang direkonstruksi. Dita tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, tetapi ia mendapatkan pasangan hidup yang memberinya kedamaian batin. Setahun telah berlalu. Wiratama Group di bawah kepemimpinan Dita telah mengalami transformasi radikal. Perusahaan yang tadinya sarang korupsi kini menjadi pelopor dalam praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Yayasan Keadilan Prasetyo sudah berjalan efektif, membantu banyak kontraktor kecil mendapatkan kembali hak-hak mereka, sekaligus menjadi monumen bagi integritas ayah Dita. Dita dan Adrian memutuskan untuk mengadakan pernikahan yang intim dan sederhana, jauh dari sorotan media. Mereka memilih untuk menikah di Bali, di lokasi proyek resort Nirwana yang kini hampir selesai, berdiri megah dan damai di tepi pantai, lambang dari pemulihan dan kesuksesan. Pada hari pernikahan, langit Bali seolah ikut berbahagia, melukis warna keemasan yang hangat. Dita mengenakan gaun pengantin yang dirancangnya sendiri, bukan sutra gading yang ternoda oleh anggur, melainkan gaun chiffon putih sederhana yang melambangkan kemurnian dan awal yang baru. Adrian, dalam setelan linen krem, tampak tenang dan bahagia, seperti air yang mengalir ke sungai. Dita dan Adrian berdiri di altar yang dihiasi bunga Kamboja, dengan latar belakang ombak yang berirama. Hanya ada beberapa tamu undangan, Tuan Dharma, Pak Harto, Kepala Proyek Bali, dan tentu saja, Dr. Adrian, yang kini sudah berstatus profesor dan masih aktif mengajar. Adrian menatap Dita, matanya memancarkan kedalaman cinta yang tumbuh dari krisis. Dita, kamu tidak terlihat seperti direktur utama perusahaan triliunan hari ini. Kamu terlihat seperti pengantin yang paling bahagia di dunia. Dita tertawa ringan. Aku tidak akan menukar momen ini dengan seluruh kekayaan Wiratama Group, Adrian. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan saham Golden Share. Dan aku tidak akan menukar kebahagiaan sejatiku dengan kesempatan operasi paling langka sekalipun. Kamu adalah Golden Share di hatiku, balas Adrian, membuat Dita tersipu. Upacara pernikahan berjalan dengan kesederhanaan yang mengharukan. Mereka mengucapkan janji yang bukan sekadar formalitas, tetapi janji untuk saling melindungi dari kebohongan dan keserakahan dunia luar. Janji pernikahan Adrian. Dita, aku berjanji untuk menjadi rumah yang aman bagimu. Aku berjanji akan menjadi jangkar yang kokoh saat badai kembali datang. Aku akan selalu menjadi saksi kebenaranmu, dan aku akan selalu mencintaimu, bukan untuk apa yang kamu miliki, tetapi untuk siapa kamu adanya, wanita paling berani dan berhati emas yang pernah kutemui. Janji pernikahan Dita. Adrian, aku berjanji untuk menjadi kanvas tempat kamu bisa melukis